Ketika mendengar kata-kata ini, semua siswa yang hadir menoleh untuk melihat Yi Chen, dengan warna aneh berkedip di mata mereka. Menara Dewa dan Ibel sangat kuat, dengan total 12 lantai. Bahkan Master Alam Jiwa Bumi pun akan kesulitan menembus lantai 4. Apakah dia benar-benar ingin menerobos Menara Dewa dan Ibel? Saya tidak berpikir dia tahu betapa kuatnya Menara Dewa dan Ibel. Bahkan alam jiwa kuasi surgawi tidak dapat menembus lantai 6, apalagi dia. Saya tidak percaya dia memiliki tingkat budidaya kuasi surgawi, alam jiwa surgawi. Pada saat ini, para anggota mulai menuding Yi Chen dan menyatakan ketidaksetujuan mereka. Mereka semua adalah mahasiswa Universitas Longyuan, dan tentu saja mereka tahu betapa menakutkannya Menara Dewa dan Ibel. Yi Chen, apakah kamu benar-benar ingin masuk ke Menara Dewa dan Ibel? Tempat itu terlalu berbahaya. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Apalagi menurut bakat kultivasimu, kamu bisa mencapai prestasi tinggi meski kamu tidak memasuki Longyuan kampus. Lai Sanxian menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen. Ada sedikit kekhawatiran dalam nada suaranya. Arti kalimat ini juga sangat jelas, yaitu, dia tidak ingin dia membobol Menara Dewa dan Ibel. Kita telah sampai di Longyuan Colege. Jika kita pergi seperti ini, perjalanan kita akan sia-sia. Yi Chen mengangguk, dengan ekspresi tekad di wajahnya. Faktanya, dia tidak peduli, tetapi bakat kultivasi Fei Yu dan yang lainnya tidak terlalu menantang surga. Jika mereka tinggal di sini, itu akan sangat membantu jalur kultivasi mereka, jadi tujuan dia melakukan ini adalah untuk membiarkan Fei Yu dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Peluang masih ada. Lagi pula, mereka melewatkan waktu karena menunggunya maju, jadi Yi Chen harus membantu mereka mendapatkan kesempatan. Apakah kamu benar-benar ingin masuk ke Menara Dewa dan Ibel? Menurut kekuatanmu, sangat sulit untuk melewati level keempat. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Instruktur Yue Ying terkejut dengan keputusannya dan membujuknya. Jika aku berhasil memasuki lantai 6 Menara Dewa dan Ibel, temanku juga bisa masuk Universitas Longyuan bersamaku. Yi Chen hanya tersenyum lalu bertanya. Mereka adalah temanmu. Menurut peraturan Longyuan Colege, selama kamu berhasil memasuki tingkat ke-6, mereka juga bisa masuk Longyuan Colege, kata instruktur Yue Ying. Kalau begitu jangan buang waktu mengobrol di sini, bawa aku ke Menara Dewa dan Ibel sekarang. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen segera berkata. Menilai dari reaksi mereka, Menara Dewa dan Ibel sangat menakutkan. Saudara Yi Chen, lupakan saja. Bahkan jika kamu tidak bisa masuk Universitas Longyuan, itu tidak masalah. Kami tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu. Fei Yu dan yang lainnya, yang sangat mengenal Yi Chen, tentu saja tahu mengapa Yi Chen melakukan apa yang dia lakukan, dan segera melangkah maju untuk mencegahnya. Bukannya kamu tidak mengetahui kekuatanku. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kenapa kamu tidak bisa melarikan diri? Yakinlah dengan keselamatanku, kata Yi Chen, terlihat sangat santai. Jika kamu sudah memutuskan, ikutlah denganku. Instruktur Yue Ying melambaikan tangannya, lalu berjalan menuju Universitas Longyuan dengan langkah teratai. Ayo pergi. Yi Chen tidak terlalu banyak berpikir. Kata-katanya seperti air yang dibuang. Dia memimpin untuk mengikuti. Fei Yu dan yang lainnya awalnya ingin membujuk, tetapi mereka hanya bisa menelan kata-kata mereka dan segera mengikuti, unggul. Dia benar-benar ingin menantang Menara Dewa dan Ibel. Kita tidak boleh melewatkan pertunjukan yang bagus ini. Ayo, cepat tonton. Para siswa mulai membicarakannya, lalu mengikutinya secara berkelompok. Berita bahwa seseorang akan menantang Menara Dewa dan Ibel segera menyebar di akademi, menarik banyak siswa tahun pertama itu semua sedang berlatih dan tidak punya waktu untuk ikut bersenang-senang. Ada hutan di belakang Akademi Longyuan, dan menara raksasa yang menjulang ke langit. Dinding hitam pekat membuat orang merasa berat dan terlihat sangat misterius. Apakah kamu Menara Dewa dan Ibel? Mengikuti guru Yue Ying di sini, Yi Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke menara, dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Di permukaan, menara ini tidak berbeda dengan menara biasa. Tidak seseram yang mereka katakan, jadi dia sangat bingung. Di permukaan, Menara Dewa dan Ibel tidak berbeda dengan menara biasa, tetapi alam semesta ada di dalam menara. Lai Sanxian sepertinya tahu apa yang dipikirkan Yi Chen dan segera menjelaskannya. Apa yang ada di Menara Dewa dan Ibel? Kata-kata ini membuat Yi Chen semakin bingung. Menurut catatan di Akademi Longyuan kami, Menara Dewa Ibel ini dibangun dengan kekuatan puluhan ribu penilai Ibel. Semuanya diisi dengan formasi yang kuat. Ini menggabungkan formasi sihir dan formasi super lainnya untuk membentuk A. Pola formasi di dalam tempat para siswa menantang sangat kuat, karena menurut catatan,
di antara penilai sihir saat itu, yang memiliki tingkat budidaya terendah adalah penilai sihir bintang 8, kata Lai Sanxian. Apa? Yang terendah semuanya adalah penilai sihir tingkat 8, dan jumlahnya puluhan ribu. Setelah mendengar kata-kata ini, Fei Yu dan yang lainnya tersentak dan sangat terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Yi Chen, karena hanya mereka yang memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuasi Tian yang dapat menjadi penilai sihir tingkat 8. Dengan kata lain, para pembudidaya yang berpartisipasi dalam pembangunan menara ini memiliki budidaya terendah tingkat alam jiwa kuasi Tian. Kekuatan Akademi Long Yuan sangat menakutkan. Ia benar-benar dapat mengaktifkan puluhan ribu ahli alam jiwa kuasi surgawi. Kata Yi Chen setelah mendapatkan kembali ketenangannya dari keterkejutannya. Sebenarnya, banyak penilai sihir yang berpartisipasi dalam pembangunan menara ini diundang untuk membantu, dan mereka tidak seluruhnya berasal dari Long Yuan Colege, kata Li Hanxian. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, tapi itu tidak mengurangi keterkejutan di hatinya. Mampu mengerahkan puluhan ribu ahli alam jiwa kuasi surga menunjukkan betapa menakutkannya Universitas Long Yuan. Ada 10 jenius tingkat monster di kampus kita. Mereka semua adalah siswa tahun keempat. 3 dari 10 mendapat kesempatan masuk perguruan tinggi kita dengan menantang menara dewa dan ibel. Ya, dan karakter level monster itu pada awalnya tidak mencapai level ke-6. Mereka berhenti di level ke-5. Mereka semua direkrut dengan cara yang luar biasa. Kecuali karakter level monster itu, sejak berdirinya Long Yuan Colege, hanya satu orang yang berhasil memasuki level ke-6. Apa? Sebenarnya ada yang berhasil menembus level ke-6. Siapa dia? Kenapa kita belum pernah mendengar tentang dia? Semua siswa sangat terkejut dan bertanya. Yi Chen, yang berdiri tidak jauh dari situ, memiliki ekspresi terkejut di matanya saat ini. Dia juga tahu siapa yang berhasil menembus lantai 6. Tidak ada informasi tentang orang itu yang tercatat di Long Yuan College kami. Saya hanya mengetahui hal-hal seperti itu ketika saya sesekali mengobrol dengan dekan. Berbicara tentang orang itu, dekan memberikan penilaian yang tinggi. Guru, siapa orang itu? Bi Yuntao langsung bertanya, dan mata siswa di sekitarnya juga bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Orang itu adalah Yi Hong. Instruktur Yu Ying, yang berdiri tidak jauh dari situ, menyebut nama ini saat ini. Apa? Orang itu adalah Yi Hong. Yi Hong yang pernah membuat wilayah selatan dan utara gemetar. Siapa Yi Hong itu? Melihat ekspresi kaget mereka, mata Yi Chen berkilat kebingungan. Wilayah selatan dan wilayah utara adalah tempat di mana kekuatan tersembunyi bercokol. Yi Hong adalah orang terkuat yang keluar dari Universitas Long Yuan kami dalam ribuan tahun. Dia menjungkirbalikkan wilayah selatan dan wilayah utara. Kemudian, di wilayah selatan dia menyinggung negara adidaya di sana, dan setelah beberapa pengejaran, dia menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Li Hanxian. Apakah itu benar-benar menakutkan? Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen sangat terkejut. Ada begitu banyak kekuatan di wilayah utara dan selatan, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan wilayah timur dan Ximen, namun dia sebenarnya bisa menggabungkan keduanya. Tempat ini terbalik, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Saudara Yi Chen, nama belakangnya adalah Yi seperti kamu. Apakah menurutmu dia adalah kerabatmu? Mereka adalah saudara 500 tahun yang lalu, oke. Sepertinya sebagian besar orang setingkat monster itu bernama Yi. Sebenarnya apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin. Menurut pemahamanku, Yi Hong berasal dari wilayah timur, kata Lai Sanxian sambil mengelus jenggotnya. Mendengar hal tersebut, Yi Chen hanya tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya. Jika orang itu benar-benar dari keluarga Yi, jika dia melakukan hal seperti itu, keluarga tersebut pasti memiliki catatan kemungkinan besar dia berasal dari keluarga Yi. Siapa yang ingin menantang Menara Dewa dan Ibel? Pada saat ini, teriakan lembut datang dari puncak Menara Dewa dan Ibel yang membentang langsung ke langit, itu seperti guntur, bergema di udara, membuat hati semua orang bergetar. Itu adalah lelaki tua misterius yang menjaga menara di akademi kita. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir melihat ke atas dan menemukan bahwa awan di sekitarnya menyebar ke kedua sisi. Di titik tertinggi Menara Dewa dan Ibel, berdiri seorang pria dengan lemah rambut. Orang tua berkulit putih itu tidak melepaskan momentum apapun, dia juga tidak memberikan tekanan apapun pada orang lain, sama seperti orang biasa. Namun semakin sering hal ini terjadi, Yi Chen semakin terkejut, karena orang tua biasa tidak dapat naik ke posisi setinggi itu. Dari sini terlihat bahwa orang tua itu bukanlah orang biasa, dan budidayanya pasti bukan sederhana. Dewa Menara, seseorang telah datang untuk menantang Menara Dewa dan Ibel.
Saya harap Anda dapat membuka pintu menara. Setelah melihat lelaki tua itu, Guru Yue Ying berkata dengan ekspresi hormat di wajahnya yang dingin. Siapa yang mau menantang? Tanya lelaki tua yang menjaga menara. Aku. Yi Chen mengambil langkah saat ini, dan kemudian lelaki tua yang menjaga menara itu langsung memusatkan pandangannya padanya kembali berdiri. Akan sulit bagimu untuk berhasil dalam tantangan ini karena tingkat kultivasimu, tetapi bakatmu luar biasa. Saya dapat merekomendasikan kamu untuk tinggal di Longyuan Colege. Apa? Dia bertanggung jawab atas perkenalan dan mengizinkan kita untuk tinggal di Longyuan Colege. Bagus sekali, Saudara Yi Chen, dalam hal ini kamu tidak perlu menantang. Mendengar kata-kata ini, Fei Yu dan yang lainnya sangat bersemangat dan berkata, Senior, tolong buka pintu menara. Namun, yang mengejutkan banyak orang, Yi Chen tidak setuju, tetapi mengatakan sesuatu seperti ini, yang membingungkan para siswa di sekitarnya. Tidak sulit untuk mengetahui dari nada bicara lelaki tua yang menjaga menara tadi dan ekspresi hormat dari Guru Yue Ying bahwa statusnya tidak rendah di Universitas Longyuan, jika tidak, dia tidak akan mengatakan apapun untuk memperkenalkan Yi Chen. Jika itu adalah kultivator lain, mereka mungkin akan langsung setuju, tetapi Yi Chen menolak tanpa berpikir, membuat siswa di sekitarnya sangat bingung. Kekuatan yang dia tunjukkan barusan sangat kuat. Menurutku dia terlalu percaya diri. Kita tunggu saja sampai dia keluar dari Menara Dewa dan Ibel dengan putus asa. Menurut tingkat kultivasi saya di alam jiwa, saya hanya dapat mencapai tingkat keempat. Dia baru berusia 18 tahun dan tingkat kultivasinya pasti tidak akan lebih tinggi dari saya, jadi dia tidak dapat berhasil memasuki tingkat keenam, berkeliling dan berkata dengan dingin. Dia melihat ke arah Yi Chen. Aku memberimu kesempatan untuk memperkenalkanmu, kenapa kamu masih menantangku? Apakah kamu tidak takut jatuh ke dalam? Orang tua yang menjaga menara juga cukup terkejut, tapi dia segera sadar dan berkata. Memasuki Longyuan College dengan bantuan eksternal adalah waktu yang singkat, tetapi bagaimanapun juga, ini bukanlah kesempatan yang diperoleh dengan kekuatan sendiri. Terlebih lagi, jika senior saya dapat membantu saya untuk sementara, dapatkah dia membantu saya selama sisa hidup saya? Wajah Yi Chen penuh tekad. Dia hanya ingin mendapat kesempatan masuk akademi dengan kekuatannya sendiri. Lebih penting lagi, dia ingin melihat apakah Menara Dewa dan Ibel benar-benar menakutkan seperti yang mereka katakan. Kamu memiliki karakter dan tekad seperti itu di usia muda. Kamu memang prospek yang bagus. Bahkan jika kamu tidak berhasil memasuki lantai 6, aku akan merekomendasikan kamu untuk tetap tinggal, kata lelaki tua yang menjaga menara itu sambil tersenyum. Wow, setelah mendengar kata-kata ini, para siswa yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, menatap Yi Chen dengan mata penuh iri dan cemburu. Ada banyak orang jenius di Akademi Longyuan. Sangat sulit untuk menonjol dan mendapatkan pengakuan dari manajemen puncak. Dari cara Master Yu Ying menghormati lelaki tua yang menjaga menara tadi, tidak sulit untuk melihat lelaki tua itu sungguh luar biasa. Di luar dugaan, Yi Chen mampu mencapai pohon super ini dalam waktu sesingkat itu, sehingga para siswa sangat iri. Terima kasih, senior. Kata-kata orang lain membuat Yi Chen sangat berterima kasih. Membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas dendam dengan kebencian adalah perilaku Yi Chen, jadi ini adalah ucapan terima kasih yang tulus. Menara Dewa Ibel, buka. Orang tua yang menjaga menara itu hanya melambaikan tangannya, lalu membuat formula ajaib dengan kedua tangannya, dan mengeluarkan teriakan menggelegar dari mulutnya. Boom pada saat ini, suara tumpul terdengar di lantai pertama Menara Dewa dan Ibel, sebuah pintu batu perlahan terbuka, dan dewa besar yang menuju ke bagian dalam Menara Dewa dan Ibel muncul di depannya. Hah! Di dalam sangat gelap sehingga tidak ada yang terlihat. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, lalu tanpa ragu-ragu, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Saudara Yi Chen, hati-hati. Fei Yu dan yang lainnya berteriak keras dengan kekhawatiran di mata mereka. Tunggu kabar baikku. Dengan lengkungan jahat di sudut mulutnya, Yi Chen melambaikan tangannya, dan kemudian dalam beberapa lompatan, dia memasuki bagian dalam Menara Dewa dan Ibel dan langsung ditutup. Wah, saat ini, pintu batu yang baru saja dibuka bersinar dengan cahaya oranye. Dia sekarang ada di lantai 1. Lantai 1 akan bersinar terang, jadi kita bisa tahu situasinya di dalam. Jika dia sampai di lantai 2 akan memancarkan cahaya terang. Kita tunggu di sini. Kabar baik untuknya. Ketika Lai Sanxian mengatakan ini, Fei Yu dan yang lainnya mengangguk. Hah, Yi Chen, yang sudah berada di lantai pertama Menara Dewa dan Ibel, matanya penuh kewaspadaan. Di sekelilingnya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun udara.
Dunia di dalam Menara Dewa dan Ibel terdiri dari lingkaran sihir kuat yang tak terhitung jumlahnya. Itu akan berubah menjadi berbagai monster atau pembudidaya kuat untuk bertarung denganmu. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Jika tidak berhasil, teriakkan saja hal yang sama dengan cara ini, hanya dengan begitu aku punya waktu untuk mempersiapkan dan menarikmu keluar. Jika kamu siap, katakan saja ya dan aku akan membantumu mengaktifkan langkah Dewa Ibel sekarang. Kata-kata itu masih melekat di telinga Yi Chen. Saya mengerti, senior, mari kita mulai. Yi Chen mengangguk, lalu mengepalkan tinjunya dalam sekejap. Bas! Pada saat ini, suara sedikit gemetar terdengar di sekeliling, dan kemudian formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar menara seperti tanaman merambat, melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan kegelapan di lapisan pertama benar-benar terkoyak melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Wosh! Pada saat yang sama, monster yang terkondensasi dari pola susunan muncul di depan Yi Chen. Mereka tampak seperti manusia hidup dan melepaskan tekanan aura yang sangat kuat. Monster level 5 monster yang merobek. Ketika dia melihat kemunculan monster-monster itu, warna aneh muncul di mata Yi Chen. Dia awalnya mengira sesuatu yang kuat akan muncul, tapi tanpa diduga, itu adalah monster level 5 yang muncul. Monster level 5 dapat bersaing dengan pembudidaya alam jiwa kuning, tetapi Yi Chen sekarang berada di alam jiwa bumi, jadi monster tingkat 5 ini tidak berdampak padanya. Apakah lantai pertama Menara Dewa dan Ibel begitu bagus? Saat ini, Yi Chen tidak bisa menahan tawa, tetapi dia segera berhenti tertawa. Raungan. Raungan keluar dari mulut salah satu binatang yang merobek itu, lalu ia menendang tanah dengan kaki belakangnya dan memimpin dalam bergegas menuju Yi Chen. Hah! Menghadapi lebih dari 1000 binatang pencabik, Yi Chen tidak memperhatikan sama sekali. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia bergegas menuju binatang pencabik yang bergegas ke depan terlebih dahulu, dan mengirimnya terbang dengan satu gerakan. Peng terdengar suara tumpul, dan binatang yang merobek itu merintih, lalu menjadi sunyi senyap. Itu terlalu sederhana, tidak menantang sama sekali. Yi Chen mengerucutkan bibirnya. Dia masih merasa bahwa Menara Dewa dan Ibel agak terlalu sederhana, jadi dia segera mengambil tindakan dan mulai menyerang sisa binatang buas yang merobek. Aduh! Di depan alam jiwa bumi, binatang merobek yang hanya berada di tingkat kelima bukanlah tandingannya sama sekali. Jeritan bergema, dan akhirnya mereka semua dihancurkan oleh Yi Chen. Level pertama sesederhana itu. Sekarang kamu seharusnya bisa memasuki level kedua, kan? Yi Chen bertepuk tangan, wajahnya penuh kelegaan. Jika kamu gagal mengalahkan semua monster yang merobek dalam waktu 5 menit, jumlahnya akan bertambah sepertiga, dan semua monster yang merobek akan diatur ulang. Apa? Yi Chen yang sedang menunggu untuk memasuki level kedua, langsung melebarkan matanya setelah mendengar kata-kata tersebut. Raungan di bawah tatapannya, semua binatang merobek yang telah dia kalahkan semuanya mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian perlahan-lahan bangkit dari tanah, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan formasi di sekitarnya bergerak, dan ratusan binatang merobek lainnya ditambahkan. Ternyata jika semua binatang yang merobek ini tidak dapat dilenyapkan dalam waktu yang ditentukan, Menara Dewa dan Ibel akan menentukan kegagalan, dan tidak hanya jumlah binatang yang merobek ini akan bertambah, tetapi binatang yang merobek yang awalnya dibasmi juga akan dibasmi. Semua dibangkitkan. Setelah melihat pemandangan ini, Yi Chen segera membuat penilaian ini dan matanya menjadi serius. Semula menurutnya level pertama sangat sederhana, namun dengan batasan aturan seperti itu menjadi tidak sederhana, bisa dikatakan sangat sulit. Raungan binatang buas yang merobek itu meraung lagi, lalu melangkah maju dan menyerbu Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menyerbu ke depan, tidak bermaksud memberi Yi Chen kesempatan untuk bernapas. Kita harus menghadapinya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ekspresi aneh muncul di mata Yi Chen, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, menyeret bayangan dan menghilang di tempatnya, dan bergegas menuju binatang yang merobek itu. Peng, peng, Yi Chen, yang mengetahui aturan saat ini, bertarung lebih cepat, dan binatang buas yang merobek itu dengan cepat dilenyapkan olehnya. Kamu seharusnya bisa melewati waktu ini, kan? Yi Chen berkata dengan lembut, melihat mayat binatang yang robek di tanah. Jika kamu gagal mengalahkan semua binatang yang merobek dalam waktu 5 menit, jumlahnya akan bertambah sepertiga. Semua binatang yang merobek akan diatur ulang. Kamu memiliki kesempatan terakhir yang tersisa. Jika kamu gagal dalam tantangan kali ini, tantangannya adalah akan dinilai gagal. Suara agung itu terdengar lagi. Tidak hanya ada batasan waktu, tetapi juga ada batasan berapa kali. Pantas saja para siswa terlihat ketakutan ketika mendengar tentang Menara Dewa dan Ibel. Mata Yi Chen bersinar dengan serius,
dan berapa kali naiknya. Pasti akan lebih menakutkan. Binatang buas yang merobek auman muncul kembali, dengan jumlah lebih dari selusin dari sebelumnya. Mereka meraung dan kemudian bergegas menuju Yi Chen. Hanya ada satu kesempatan terakhir untuk menyelesaikannya lebih cepat, gumam Yi Chen pelan, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa yang besar melonjak keluar dari tubuhnya. Kematian. Sebuah teriakan keluar dari mulut Yi Chen, dan kemudian dia dengan cepat menyerang ke depan dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak, terkondensasi menjadi pedang raksasa, dan menyerang binatang yang merobek itu. Boom alam jiwa bumi menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang. Tidak peduli berapa banyak monster level 5 yang ada, mereka bukanlah tandingannya. Ribuan binatang buas dibombardir dalam sekejap. Basmi semua binatang yang merobek dalam waktu yang ditentukan dan masuk ke level kedua. Suara agung terdengar lagi. Binatang yang merobek tidak mengatur ulang. Mereka berubah menjadi sebuah pola dan kembali ke formasi di menara. Pola formasi di sini benar-benar menakutkan. Ini memang menara Dewa Ibel yang diukir oleh puluhan ribu penilai sihir yang kuat. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus memperhatikannya baik-baik. Mata Yi Chen bersinar dengan kemegahan. Boom pada saat ini, suara tumpul keluar, dan sebuah tangga batu muncul tidak jauh dari sana, yang seharusnya merupakan jalan menuju ke lantai 2. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi di lantai 2. Setelah melihat situasi ini, warna aneh melintas di mata Yi Chen, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia berjalan ke atas. Ups! Di luar menara Dewa dan Ibel, Fei Yu dan yang lainnya, yang menonton dengan gugup, melihat semburan cahaya berkedip dari lantai 2. Saudara Yi Chen, dia telah memasuki level kedua. Begitu cepat, level kedua bersinar dengan cahaya, menandakan bahwa Yi Chen telah berhasil memasuki level kedua. Apakah kecepatan itu dianggap cepat? Ada peraturan yang sangat jelas di lantai pertama. Semua monster harus dibasmi dalam waktu 5 menit, jika tidak mereka harus dibasmi lagi. Dan dia hanya diam di lantai pertama selama lebih dari 10 menit. Katanya bahwa dia membasmi setidaknya 2 kali, kecepatan ini bisa dikatakan lambat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fei Yu dan yang lainnya, para siswa veteran segera membalas. Benar, seorang pemula bisa membasminya dalam waktu sesingkat-singkatnya, tapi sebenarnya dia membutuhkan waktu lebih dari 10 menit. Tidak mungkin untuk menantang level ke-6 dengan kecepatan itu. Saya ingin melihat apakah dia bisa memasuki level kedua atau tidak. Pertanyaan. Para siswa di kelas Luofu mulai berbicara dengan keras saat ini, dan mereka sangat tidak menyukai Yi Chen, dan bahkan ada sedikit nada ejekan di nada mereka. Ketika kata-kata itu sampai ke telinga mereka, Fei Yu dan yang lainnya sangat marah, tetapi ketika mereka ingin membantah, mereka dihentikan oleh Lai Sanxian. Jangan berdebat dengan mereka, gunakan kekuatanmu untuk berbicara. Saya yakin Yi Chen akan menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka diam. Bas, Yi Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia telah mencapai lantai 2. Ada sedikit suara gemetar dari sekeliling, dan pola formasi muncul kembali. Raungan-raungan monster bergema, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk monster besar, mengelilingi Yi Chen di tengah. Monster level 6 ular piton es bersisik. Setelah melihat kemunculan monster-monster itu, Yi Chen segera menilai level mereka. Kalahkan monster level 6 ini dalam waktu 5 menit, jika tidak mereka akan berkumpul kembali. Kamu hanya memiliki 2 peluang. Suara agung terdengar lagi. Aum, saat suara itu jatuh, ular piton raksasa berskala es itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara gemuruh, lalu bergegas menyeret tubuh besarnya. Hei, untuk menghadapi ular piton es bersisik ini sesegera mungkin, Yi Chen tidak membuang waktu. Dia membalikkan tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat mengembun di telapak tangannya, dan gelombang energi terlihat oleh orang terbuka mata menyebar ke sekeliling. Basmi, teriakan keluar dari mulut Yi Chen. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya merah, dan dengan suara angin bersiul, dia menyerang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom terdengar suara tumpul, dan kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dari telapak tangannya dengan liar, menyerbu ke arah ular piton es bersisik yang sedang menyerang. Ketika mereka bertabrakan, serangkaian suara tumpul keluar, dan ular piton es bersisik itu, yaitu hanya level 6, hancur berkeping-keping dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak apapun. Selesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan dan masuk ke lantai 3. Sebuah suara agung terdengar, dan kemudian di sudut, sebuah tangga muncul menuju ke lantai 3. Tingkat pertama adalah tingkat 5, tingkat kedua adalah tingkat 6, mungkinkah tingkat ketiga adalah monster tingkat 7. Mata Yi Chen bersinar dengan kesungguhan, dan dia mengeluarkan batu jiwa dari cincin penyimpanan dan memegangnya di dalamnya, mulut, dan kemudian melangkah maju.
Saudara Yi Chen telah memasuki lantai 3. Hanya butuh 10 detik. Fei Yu dan yang lainnya yang menunggu dengan gugup di luar menara sangat bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa Yi Chen telah memasuki lantai 3 dan berteriak dengan keras. Dia membutuhkan lebih dari 10 menit untuk mencapai level pertama, dan hanya 10 detik untuk mencapai level kedua. Bagaimana ini mungkin? Kultivator yang baru saja menggoda Yi Chen berkata dengan wajah tidak percaya. Level pertama tidak berarti apa-apa bagi saudara Yi Chen. Level pertama hanyalah pemanasan. Kalian idiot harus belajar darinya. Melihat mereka tampak seperti baru saja melihat hantu, Fei Yu dan yang lainnya merasa sangat lega dan mengatakan sesuatu ini membuat wajah mereka terlihat sangat jelek. Menurutku alasan kenapa dia bisa melewati level kedua pasti karena menggunakan kekuatan terkuatnya. Kalau tidak, mustahil untuk masuk dalam 10 detik. Ya, pasti begitu. Saya tidak percaya dia masih bisa begitu santai di level ketiga. Dia pasti telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa di level kedua. Dia pasti akan gagal di level ketiga. Para siswa itu menegaskan satu demi satu. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Hasilnya belum keluar, dan mereka sangat yakin bahwa Yi Chen tidak bisa melewati level ketiga. Ini membuat Fei Yu dan yang lainnya sangat tidak senang, dan kali ini mereka tidak mau berdebat. Dia mengalahkan level kedua dalam 10 detik. Kecepatan ini adalah yang tercepat dalam sejarah. Saya hanya tidak tahu berapa banyak level yang bisa dia kalahkan. Mata indah instruktur Yue Ying bersinar, dan penampilan Yi Chen mengejutkannya. Raungan ketika orang-orang di luar terkejut, Yi Chen telah mencapai tingkat ketiga. Pengingat agung berbunyi, dan kemudian lebih dari 20 binatang ajaib terkondensasi dari formasi, mengelilinginya. Monster tingkat ketujuh, binatang Changshi. Ketika Yi Chen melihat monster yang terkondensasi oleh pola susunan, mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Menurut budidaya Yi Chen, ketika dia berada di alam jiwa bumi, dia akan mampu menghadapi monster level 7. Sekarang dia memiliki tingkat budidaya alam jiwa bumi, monster tingkat ketujuh tidak akan menjadi tantangan baginya. Tentu saja, itu hanya terbatas pada satu binatang ajaib. Sekarang dia menghadapi 20 binatang ajaib tingkat 7. 20 binatang singa biru tidak bermaksud memberi Yi Chen waktu untuk bereaksi. Ukuran mereka yang besar tidak menahan kecepatan mereka, dan mereka sangat cepat, seperti embusan angin, bergegas menuju Yi Chen. Roar ketika mereka tiba di depan Yi Chen, 20 binatang singa biru melancarkan serangan pada saat yang sama, dengan telapak tangan kanan mereka meluncur ke arah Yi Chen dengan suara angin menderu. Perisai kekuatan jiwa, minuman ringan keluar dari mulutnya, dan Yi Chen menggunakan kedua tangannya untuk membuat mantra. Kekuatan jiwanya melonjak di sepanjang meridiannya, memadatkan perisai kekuatan jiwa di depannya. Boom detik berikutnya, semua serangan mereka jatuh pada perisai, dan suara tumpul terdengar. Perisai yang dipadatkan oleh Yi Chen hancur, dan pria itu juga mundur beberapa langkah. Sepertinya aku harus menggunakan kartu trufku. Dua sinar cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, lalu dia menyentuh cincin penyimpanan, dan pedang berat meteor langit segera muncul di tangannya, dan aura jahat yang kuat memenuhinya, udara. Raungan merasakan aura jahat yang dikeluarkan oleh pedang berat Tianyun, monster tingkat ketujuh itu meraung, tidak mau kalah, lalu menyerang Yi Chen dengan gigi dan cakar yang terbuka. Ketika angin kencang datang, pikiran Yi Chen bergerak. Di bawah desakannya, kekuatan jiwa terus-menerus disuntikkan ke pedang berat Tianyun. Suara sedikit gemetar ditransmisikan dari pedang, dan fluktuasi energi menyebar seperti riak air. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, teknik segel ilahi Suan-Suang. Teriakan marah keluar dari mulut Yi Chen. Dia memutar pinggangnya dengan keras, dan pedang berat Tianyun di tangannya meledak dengan suara angin menderu. Peng pada saat ini, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dari pedang berat Tianyun, terkondensasi menjadi pedang raksasa, dan menebas monster tingkat ketujuh itu. Boom! Binatang Changshi itu tidak bisa mengelak, dan segera diselimuti oleh kekuatan jiwa yang menakutkan. Suara yang memekakkan telinga terdengar, dan binatang Changshi itu segera terpesona oleh kekuatan yang sombong. Mereka menghantam formasi dengan keras, dan ketika mendarat di tanah, mereka tidak mengeluarkan suara, lalu berubah menjadi formasi dan menghilang di udara. Selesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, kamu bisa istirahat selama 10 menit di lantai 3. Tangga batu menuju lantai 4 muncul, dan suara agung terdengar lagi. Masih ada waktu untuk beristirahat di tingkat ketiga. Setelah mendengar kata-kata itu, Yi Chen sedikit terkejut. Kemudian dia melihat kekuatan jiwa dalam jiwa binatang dan menemukan bahwa banyak yang telah dikonsumsi. Monster tingkat ketujuh akan muncul di tingkat ketiga,
dan monster tingkat 8 kemungkinan besar akan muncul di tingkat keempat. Yang terbaik adalah beristirahat sebentar. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, lalu duduk bersila di tanah dengan tangannya putar formula ajaib dan mulailah berlatih. Meskipun Yi Chen tidak memasuki lantai 4, saat ini, lampu di lantai 4 menyala, dan semua orang di luar menara dewa dan ibel dapat melihat dengan jelas. Apa? Dia benar-benar berhasil mengalahkan level ketiga, dan hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Para anggota sangat terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Kata-kata sarkastik yang telah mereka persiapkan, sepanjang waktu, saya menelan ludah semuanya. Apakah dia benar-benar berada di alam jiwa bumi? Bi Yuntao, yang baru saja meremehkan Yi Chen, terlihat sedikit jelek minyak panas dan kesakitan. Ketika mereka pertama kali datang ke akademi tadi, dia menertawakan mereka karena menjadi katak di dalam sumur, tetapi pihak lain segera menggunakan kekuatannya untuk melakukan serangan balik yang paling kuat, karena ketika dia menembus level ketiga, itu membutuhkan lebih banyak waktu, dari 10 hari dan gagal. Ratusan kali, saya akhirnya mendapatkan beberapa pengalaman dan berhasil melewatinya. Tanpa diduga, Yi Chen benar-benar melewatinya dalam waktu kurang dari 1 menit. Pantas saja dia begitu percaya diri. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Instruktur Lai, akademi yang kamu bawa sangat luar biasa. Tanpa diduga, mentor dingin Yue Ying juga akan memuji orang lain. Lai Sanxian sangat terkejut, namun dia tetap dengan sopan mengepalkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat, namun kebanggaan yang tak terselubung di matanya masih mengungkapkan kegembiraannya saat ini. Saya baru saja melewati level ketiga. Apakah saya bisa melewati level keempat masih belum diketahui. Jangan terlalu bangga. Melihat ekspresi bangga Lai Sanxian, suasana hati Luofu sangat buruk, dan dia mengatakan hal seperti ini dengan dingin. Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir apakah kamu bisa atau tidak. Mari kita tunggu dan lihat saja. Saat ini, Lai Sanxian terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada Luofu, kilatan kekhawatiran di matanya. Meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasi Yi Chen sangat kuat, menara dewa dan ibel sangat menakutkan dan menjadi lebih kuat semakin tinggi dia naik. Saudara Yi Chen, kamu harus bekerja keras. Fei Yu dan yang lainnya diam-diam mengepalkan tangan mereka. Hah! Di lantai 3 menara, Yi Chen telah kembali sadar dari kondisi kultivasinya, karena 10 menit telah berlalu, dan kekuatan jiwa di tubuhnya belum banyak dikonsumsi, dan dia telah kembali ke alam liar, tingkat puncak. Lantai 4. Dengan kilatan cahaya di matanya, Yi Chen melangkah maju dan berjalan menuju lantai 4. Yi Chen tidak tahu apa yang akan muncul di lantai 4. Tidak ada rasa takut di matanya, dan semangat juang memenuhi tubuhnya. Sejak dia maju ke alam jiwa bumi, dia merasa seperti memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya, dia membutuhkan pertarungan yang sengit. Karena alasan inilah dia memilih untuk memasuki menara dewa dan ibel. Melangkah maju perlahan, Yi Chen tiba di lantai 4. Udara di sini dipenuhi bau darah dan tampak menakutkan. Lantai 4, waktu tantangannya 10 menit. Begitu dia naik, suara agung terdengar lagi, dan waktunya dinaikkan menjadi 10 menit dari 5 menit semula dilihat dari sini, monster di level keempat bahkan lebih menakutkan. Kicauan pada saat ini, raungan panjang binatang ajaib terdengar di udara, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, memadatkan 10 binatang ajaib terbang besar di sekitarnya. Binatang ajaib tingkat 8, elang bersayap 4. Ketika dia melihat binatang ajaib terbang itu, ekspresi kesungguhan melintas di wajah Yi Chen. Monster tingkat 8 dapat dengan mudah membasmi alam jiwa bumi biasa, dan bahkan dapat bertarung dengan alam jiwa kuasi surga biasa. Tingkat budidaya Yi Chen saat ini berada di alam jiwa bumi. Dia dapat menghadapi monster tingkat 8 dengan baik, tetapi menghadapi 10 monster pada saat yang sama mulai membuatnya merasakan tekanan. Jangan diam, monster kecil. Kamu bertanggung jawab membantuku mengatur waktu. Yi Chen menggunakan transmisi suara untuk monster kecil itu. Jangan khawatir, Tuan, Anda datang untuk membasmi dan saya akan mengatur waktunya. Jika waktunya akan tiba, saya pasti akan mengingatkan Anda tepat waktu. Monster kecil itu juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda, jadi dia segera menjawab. Ayo, biarkan aku melihat batasku sekarang. Semangat juang yang kuat memenuhi udara di sekitar tubuh Yi Chen, sementara dia memegang pedang berat meteor langit erat-erat dengan kedua tangannya dan menatap ke 10 elang bersayap 4. Kicauan sepertinya merasakan semangat juang yang dikeluarkan oleh Yi Chen. 10 elang bersayap 4 mengeluarkan raungan panjang pada saat yang bersamaan, lalu mengepakkan sayap besar mereka dan menukik ke arah Yi Chen dengan suara angin menderu.
Kecepatan monster tingkat 8 sangat cepat. Yi Chen merasakan angin kencang datang, dan tatapan serius muncul di matanya tempat, membiarkan serangan Peng Ying dari 4 sayap gagal. Keterampilan jiwa superior kelas 6 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ketiga. Setelah menghindari serangan itu, Yi Chen berbalik, kekuatan jiwanya melonjak, dan saat pedang berat jatuh surgawi menyerang, jiwanya yang sangat kejam kekuatan itu ditembakkan di sepanjang pedang berat Tianyun, terkondensasi menjadi binatang ajaib, dan menyerang salah satu elang bersayap 4. Boom elang bersayap 4 tidak dapat mengelak dan langsung terlempar, ia menghantam dinding di kejauhan dengan keras dan mengeluarkan raungan yang panjang dan menyakitkan. Kicauan elang bersayap 4 yang tersisa bergegas lagi kali ini, tetapi Yi Chen tidak berniat untuk terlibat dengan mereka dan bergegas menuju elang bersayap 4 yang terlempar olehnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga elang bersayap 4 itu tidak dapat menangkap Yi Chen, dan dalam sekejap mata, yang terakhir tiba di depan elang bersayap 4 yang ditembakkan. Kematian. Kata seperti itu keluar dari mulut Yi Chen, dan kemudian dia mengendalikan pedang berat di tangannya untuk menebas, mengenai kepala elang bersayap 4 itu. Kicauan dipukul di kepala oleh pedang berat meteor surgawi. Elang bersayap 4 mengeluarkan raungan yang panjang dan melengking, lalu berubah menjadi formasi dan menghilang di udara kiri. Tuan punya waktu 8 menit lagi. Suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Dia baru saja menghabiskan 2 menit untuk membasmi elang bersayap 4. Kamu harus lebih cepat, jika tidak, pasti tidak akan ada cukup waktu. Mata Yi Chen bersinar dengan kesungguhan, dan kemudian tangannya yang memegang pedang dikencangkan, dan kekuatan jiwa tirani mengalir ke pedang berat Tianyun di bawah kendalinya. Jiu membasmi teman-temannya ketika dia melihat mereka. Elang berkepala 9 dan bersayap 4 yang tersisa sangat marah. Mereka mengepakkan sayapnya dan menyerang Yi Chen lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Angin kencang bertiup, dan Yi Chen tidak berani lalai sedikit pun. Dia terus mendesak kekuatan jiwanya untuk memasuki Epi Tianyun. Saat itu melanda, kekuatan jiwa melonjak seperti banjir yang menghancurkan tanggul, berubah menjadi pedang yang memperbesar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang berat itu menghantam elang berkepala 9 dan bersayap 4. Kekuatan kicauan yang kuat membuat mereka terlempar, dan teriakan keluar dari mulut mereka. Wosh! Tanpa ragu-ragu, Yi Chen menyeret yang tengah ke depan salah satu dari mereka, dan mengenai titik vitalnya dengan pedang berat meteor surgawi, sekali lagi menghabisi elang bersayap 4. Elang bersayap 4 yang berkicau di sebelahnya dengan cepat bereaksi, mengangkat cakarnya seperti batang pohon tua, dan meraih kepala Yi Chen. Perisai kekuatan jiwa. Jika dia tertangkap, Yi Chen akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dia segera menggunakan formula ajaib dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi perisai di depannya. Boom menyusul, dan elang bersayap 4 itu menggoreskan perisai kentalnya menjadi beberapa bagian, dan dia berhasil memblokir serangan itu. Serangan semprotan dari elang bersayap 4 gagal, yang merupakan kesempatan bagus bagi Yi Chen untuk melawan. Dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya, dan pedang berat dari langit terbang dengan suara menderu, mengirimkan 4 elang bersayap terbang menjauh, menjerit dan berubah menjadi pola formasi. Tuan hanya punya waktu 7 menit lagi. Suara monster kecil itu terdengar. Yi Chen mengangguk. Saat ini, hanya ada 7 elang bersayap 4 yang tersisa. Dia harus membasmi 7 elang bersayap 4 ini dalam waktu 7 menit harus diselesaikan, jika tidak mereka akan berhenti di tingkat keempat. Lebih penting lagi, jika Yi Chen mengingatnya dengan benar, jika dia gagal sekali, dia akan meningkatkan jumlah monster sebesar 30%. Sekarang dia berhadapan dengan 10. Jika dia menantang lagi, dia harus menghadapi 13 ingin peluang suksesnya pun lebih kecil. Kicauan 7 elang bersayap 4 yang tersisa semuanya bereaksi saat ini, mengepakkan sayap besar mereka dan bergegas menuju Yi Chen dengan suara angin bersiul, dengan kebencian yang kuat di mata elang mereka yang tajam, seolah ingin merobeknya hidup-hidup. Hei, kamu tidak boleh berhadapan langsung, jika tidak Yi Chen akan sangat menderita. Yang terbaik adalah menggunakan kecepatanmu sendiri untuk mengalahkan mereka satu persatu. Tubuhnya gemetar dan menghilang pada akhirnya dan mengangkat Sky Meteor di tangannya. Kicauan tapi pada saat ini, 3 peluit elang berbunyi. 3 elang bersayap 4 bereaksi dengan sangat cepat. Soul Power Armor. Ini adalah kesempatan bagus. Bagaimana Yi Chen bisa melepaskannya? Dengan pikiran, kekuatan jiwanya memadatkan armor yang tidak lengkap di sekujur tubuhnya. Tanpa menghindarinya, pedang berat Tianyun segera mengambil yang bersayap 4 baju besi. Peng mengikuti dari dekat, dan 3 elang bersayap 4 lainnya juga mengenai armor Yi Chen.
Kekuatan sombong segera merobek armor itu menjadi beberapa bagian, dan Yi Chen terkejut dan mundur selangkah. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu jika kita melancarkan serangan bersama? Teriakan seperti itu keluar dari mulut Yi Chen. Dia menghilangkan semua kekuatan kejut, dan urat seperti naga bertanduk muncul di lengannya, dan kemudian langit pedang berat meteor itu menghantam elang bersayap 4 di tengah. Tanpa diduga, Yi Chen bisa melancarkan serangan saat ini, tetapi elang bersayap 4 tidak bereaksi dan terbasmi oleh pedangnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, teknik segel ilahi Suan-Suang. Kekuatan jiwa melonjak dengan ganas, dan angin kencang bergejolak. Kekuatan jiwa yang menakutkan dari Peng keluar dari pedang dan segera menyelimuti kedua elang bersayap 4 itu. Kedua elang bersayap 4 itu mengeluarkan raungan yang panjang dan enggan, lalu menghilang di udara. Tuan masih punya waktu 4 menit. Suara monster kecil itu terdengar lagi di telinganya, dan Yi Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jiu memiliki 4 elang bersayap 4 saat ini. Mereka sangat marah setelah melihat rekan mereka dibasmi satu persatu. Tapi sekarang mereka telah mengambil pelajaran dan tidak bubar. Kemudian mereka berkumpul dan menyerang serangan Yi Chen. Mereka melakukan ini, dan sangat sulit untuk mengalahkan mereka satu persatu. Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata, "Kicauan sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan Yi Chen saat ini." Elang berkepala 4 dan bersayap 4 meraung dengan bangga, dan kecepatan menyerang mereka juga sedikit meningkat. "Apa menurutmu jika kita berkumpul, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu?" Yi Chen tidak terlihat tertekan. Dia memasukkan kembali pedang berat Sky Meteor ke dalam ring penyimpanan, lalu tertawa seperti ini. Hal ini membuat beberapa elang bersayap 4 menjadi sangat bingung, tetapi mereka hanyalah elang bersayap 4 yang dipadatkan dari pola susunan. Mereka tidak memiliki IQ tinggi dan hanya tahu cara menyerang Yi Chen. Fiuh, Yi Chen, yang awalnya sedang terburu-buru, tidak melancarkan serangan saat ini, dia juga tidak memilih untuk menghindar. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling. "Tuan, hanya tinggal 1 menit lagi." Monster kecil itu berteriak dengan tergesa-gesa. "Aku tahu." Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam dan dia menatapnya dengan cermat. Saat ini, elang bersayap 4 semakin dekat dengan yang pertama. Keterampilan jiwa superior kelas 7, ledakan marah Dewa Petir. Awalnya mereka berpikir bahwa serangan mereka dapat membasmi Yi Chen, tetapi tepat ketika mereka hendak menyerang Yi Chen, teriakan marah datang dari lantai 4. Tiba-tiba, tangan kanan Yi Chen menyerang ke depan dengan ledakan sonik. Boom, terdengar suara tumpul dari tinju Yi Chen, dan kemudian gelombang kejut yang mengerikan menyerbu menuju elang bersayap 4. Kekuatannya sangat menakutkan, dan ruang terdistorsi kemanapun ia pergi. Kicauan tidak punya waktu untuk mengelak. Elang berkepala 4 dan bersayap 4 itu terpesona oleh energi yang menakutkan. Bas, dan pada saat ini, di luar Menara Dewa dan Ibel, lampu di lantai 5 berkedip-kedip. Setiap orang yang menunggu hasilnya merasakan jantung mereka berdetak kencang, mata mereka penuh rasa tidak percaya, dan mereka juga menarik napas udara dingin. Dia benar-benar melewati level keempat, dan dia lulus dalam sekali jalan. Luofu membuka matanya lebar-lebar dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sulit dipercaya. Lai Sanxian, yang sangat mengenal Yi Chen, mengatakan hal yang sama. Yang menjaga lantai 6 adalah binatang ajaib tingkat 8 elang bersayap 4, yang dapat menyapu alam jiwa bumi biasa, dan bahkan dapat melawan alam jiwa kuasi surga biasa. Dan mereka semua tahu bahwa ada total 10 elang bersayap 4 di lantai 4, Yi Chen di alam jiwa bumi bukanlah tandingannya jika ditantang. Siswa alam jiwa bumi di Akademi Long Yuan semuanya berhenti di tingkat keempat. Mereka awalnya mengira Yi Chen akan kalah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar lulus dan lulus dalam sekali jalan. Bahkan aku tidak bisa lulus, bagaimana dia bisa lulus? Aku curiga dia pasti curang. Bi Yuntao tidak bisa menerima hasilnya dan berteriak sekuat tenaga. Ya, dia baru berusia 18 tahun dan tidak dapat memiliki kekuatan alam jiwa kuasi surga. Menurutku dia curang. Bah, kamu baru saja mengatakan bahwa saudaraku Yi Chen tidak bisa melewati level keempat, dan sekarang dia lulus, dia bilang itu curang. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Fei Yu dan yang lainnya sangat tidak senang saat ini dan berkata, "Huff, aku punya budidaya alam jiwa bumi, tapi aku tidak bisa melewati level keempat. Bagaimana dia bisa melewatinya? Tidak ada kemungkinan lain selain curang. Bisakah kamu bersaing dengan kakak iparku? Kakak iparku bisa menikahmu sampai mati dengan 1 jari. Keluar dari sini." Zhong Yi mengatakan ini dengan nada meremehkan. Benar,
Saudara Yi Chen berhasil mencapai tingkat keempat, tetapi Anda berhenti di tingkat keempat. Dari sini, Saudara Yi Chen lebih baik dari Anda. Kualifikasi apa yang harus Anda bandingkan dengan Saudara Yi Chen juga setuju. Kekuatan adalah serangan balik yang paling kuat. Bi Yuntao, yang awalnya sangat sombong, tidak bisa berkata-kata saat ini dan hanya bisa menatap Fei Yu dan yang lainnya dengan mata penuh kebencian. Menara Dewa dan Ibel tidak berada di bawah kendali manusia. Bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Kemampuannya untuk berhasil melewati lantai 4 sepenuhnya bergantung pada kemampuannya sendiri. Pada saat ini, lelaki tua yang berdiri di puncak menara mengatakan sesuatu seperti ini. Kultivasinya sangat kuat. Semua siswa tahu bahwa dia tidak sederhana. Bahkan dia tidak bisa mengendalikan menara Dewa dan Ibel lebih lanjut. Tidak mungkin untuk dikendalikan. Dengan kata lain, Yi Chen benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ke lantai 5 menara Dewa Ibel, yang membuat mereka sulit dipercaya. Bahkan jika dia berhasil mengalahkan level keempat, dia akan tetap berhenti di level kelima, karena kesulitan untuk naik ke level berikutnya akan berlipat ganda. Bi Yuntao tidak berkata apa-apa, jadi dia mengatakan hal seperti ini dengan masam. Di lantai 4 menara Dewa dan Ibel, Yi Chen sedang duduk bersila di tanah, memegang mantra sihir dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwa dari sekeliling digunakan terus-menerus, memasuki tubuhnya di sepanjang garis meridiannya waktu, dia mengisi kembali konsumsinya. Sudah waktunya untuk istirahat. Seiring berjalannya waktu, suara desakan segera terdengar di lantai 4. Pada saat ini, Yi Chen kembali sadar dari kondisi kultivasinya. Tingkat kelima bahkan lebih berbahaya. Menurut tingkat kultivasi Anda saat ini, jika Anda naik, Anda akan berada dalam bahaya hidup Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak naik. Saya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi anggota Akademi Long Yuan. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Pada saat ini, suara lelaki tua yang menjaga menara terdengar di telinga Yi Chen, dan pihak lain sedang berbicara dengannya melalui transmisi suara. Tidak mudah untuk datang ke sini. Bahkan jika kamu kalah, kamu harus kalah dengan jelas. Jika kamu bahkan tidak berani naik, bukankah itu merupakan penghinaan bagi seorang pria? Demi kebaikannya sendiri, Yi Chen secara alami mengetahui hal itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak berniat menyerah pada tantangan itu, dan setelah menggunakan transmisi suara untuk merespons, dia berjalan ke lantai 5 tanpa ragu-ragu. Orang tua yang menjaga menara mungkin juga mengetahui tekad Yi Chen, jadi dia berhenti mencoba membujuknya dengan cepat sampai di lantai 5. Fiuh! Saat dia berjalan, formasi di sekitarnya sedikit bergetar, dan garis-garis yang terlihat dengan mata terbuka melonjak keluar dari 4 dinding dan mengembun di tengah. Aku tidak tahu binatang ajaib apa yang akan dikondensasi kali ini. Mata Yi Chen tertuju pada benda yang dipadatkan dengan garis, dan matanya bersinar dengan kesungguhan. Meskipun binatang ajaib itu belum mengembun, dia sudah bisa merasakan kekuatan tirani saat ini. Kekuatan semacam ini membuatnya gemetar dan ketakutan. Kicauan setelah menunggu beberapa saat, suara gemuruh panjang bergema di lantai 5, dan kemudian garis-garis itu melonjak dengan ganas, mengembun menjadi monster besar yang terbakar dengan api merah. Itu binatang ajaib tingkat 9, Phoenix Api Emas. Setelah melihat penampakan binatang ajaib itu, murid Yi Chen menyusut dan dia segera mengenalinya, karena di dalam cincinnya saat ini, ada api-api emas yang ada di dalamnya, proses nirwana. Itu adalah api emas dan burung Phoenix api yang dipadatkan dari pola formasi, jadi tidak sekuat monster tingkat 9 yang sebenarnya. Itu adalah monster tingkat kuasi 9, tapi masih bisa melawan alam jiwa kuasi surga. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara monster kecil itu terdengar di telinganya, dan dia juga sangat cemas sekarang, karena tingkat kultivasi Yi Chen saat ini hanya di alam jiwa bumi, dan sangat sulit untuk menang melawan Phoenix api emas yang dipadatkan dari kekuatan jiwa. Sekarang kita sudah di sini, kita harus bertarung dengan baik. Yi Chen tidak punya niat untuk pergi sama sekali, dan semangat juang menyebar ke seluruh tubuhnya keluar. Akan ada jika kita melepaskan harapan untuk menang sekarang, kita tidak akan punya peluang sama sekali. Dan sebenarnya ada alasan lain mengapa dia begitu gigih. Meskipun lelaki tua yang menjaga menara telah menjelaskan dengan jelas bahwa apakah dia berhasil dalam tantangan tersebut atau tidak, dia akan diperkenalkan ke Long Yuan Chollege, tetapi dia tidak menginginkan hal seperti ini. Kesempatan yang diberikan oleh orang lain. Dia hanya ingin melalui kekuatannya sendiri, dia masuk ke Long Yuan Chollege. Orang lain dapat membantu Anda untuk sementara, tetapi mereka tidak dapat membantu Anda seumur hidup. Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Phoenix api emas kicauan yang dipadatkan dari pola susunan akhirnya terkondensasi pada saat ini.
Ia tampak seperti hidup dan memberikan tekanan yang sangat menakutkan kepada orang-orang. Ia mengepakkan sayapnya dan melayang di kehampaan, menatap Yi dengan mata merah darah. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya Phoenix api-api emas yang dipadatkan dari pola susunannya. Yi Chen memegang pedang berat meteor surgawi erat-erat dengan kedua tangannya dan menatap Phoenix api-api emas dengan erat. Waktu tantangan untuk level kelima adalah 30 menit. Lawannya adalah monster level 9. Jika tidak bisa lewat dalam waktu yang ditentukan, itu akan dianggap gagal. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang level ini, bergema di sekitar. Kicauan, suara itu sepertinya mengumumkan permulaannya. Ketika jatuh, burung Phoenix api emas mengeluarkan raungan panjang, mengangkat kepalanya dan segera menyemburkan api yang mengerikan. Meskipun api emas api Phoenix terbuat dari garis-garis kental, api yang dilepaskannya tidak sekuat api emas api Phoenix asli, tapi itu masih sangat menakutkan. Yi Chen tidak berani mengabaikannya, menginjak tanah dengan kakinya, dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya ke kanan. Minggir! Boom mengikutinya dari dekat, dan nyala api yang mengerikan menimpa tempat dia berdiri tadi, dan tanah datar menjadi hitam hangus. Keterampilan jiwa menengah kelas 5, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat pertama. Saat dia menghindari serangannya, Yi Chen juga melancarkan serangan balik. Dia dengan cepat menyerang dengan pedang berat meteor surgawi, dan kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak, memadatkan binatang ajaib dan menyerang ke arah Golden Flame Fire Phoenix. Peng menghadapi serangan balik Yi Chen, Jin Yan Huofeng sangat tenang, dia mengepakkan sayapnya yang besar dan kuat ke depan dan langsung menyebarkan kekuatan jiwa. Meskipun itu bukan monster tingkat 9 yang sebenarnya, dia masih menakutkan. Ekspresi serius muncul di matanya, dan Yi Chen mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi gerakan nyata. Ups! Phoenix api emas mengepakkan sayapnya saat ini, tanpa memberi Yi Chen kesempatan untuk melanjutkan serangan. Itu berubah menjadi bayangan dan bergegas ke depan dengan angin kencang. Kekuatan fisik dari Golden Flame Fire Phoenix sangat menakutkan. Yi Chen tidak berani mengabaikannya. Dengan berpikir, pedang berat meteor surgawi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan dengan cepat memblokirnya di depannya. Boom menyusul, serangan Jin Yan Huofeng jatuh pada Epi Tianyun, dan suara memekakkan telinga bergema di angkasa. Kemudian Yi Chen merasakan guncangan kuat datang dari Epi tersebut, dan dia segera mengambil lebih dari 10 langkah mundur untuk menstabilkan tubuhnya. Kedua lengannya mati rasa karena shock, yang menunjukkan betapa kuatnya serangan Jin Yan Huofeng tadi. Fiuh! Sebelum Yi Chen bisa pulih dari serangan tadi, Phoenix api emas bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat lagi. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depannya dan membuka mulutnya untuk mengirimkan sebuah pilar dari api. Soul Power Armor. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan jiwa untuk melawan. Yi Chen hanya bisa menggunakan kekuatan fisik untuk melawan, tetapi dibandingkan dengan monster tingkat 9 dengan kekuatan fisik, dia mencari kematian. Situasinya kritis, tetapi Yi Chen SH memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya. Dia menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib, dan kekuatan jiwanya melonjak ke seluruh tubuhnya untuk membentuk pelindung kekuatan jiwa yang tidak lengkap, melindunginya di dalamnya. Serangan Boom Jin Yan Huo Phoenix mendarat di armor Yi Chen, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Armor Yi Chen hancur, dan tubuhnya segera terlempar, menghantam dinding dengan keras, dan mengeluarkan seteguk darah merah. Kicauan Jin Yan Huo Phoenix mengeluarkan suara yang panjang dan menghina, seolah-olah mengejek Yi Chen karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya, dan bola api besar mengembun di mulutnya, dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Kali ini, kekuatan energi kental Phoenix api emas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia tidak ingin membuang waktu dengan Yi Chen dan ingin membasminya dengan satu gerakan. Sepertinya sulit untuk mengalahkan Jin Yan Huo Phoenix tanpa menggunakan semua kartu trufnya. Ketika dia merasakan kekuatannya, Yi Chen mengencangkan cengkeramannya pada pedang dan mengucapkan kata-kata seperti itu di dalam hatinya. Peng pada saat ini, api emas Phoenix telah mengembun, dan angin serta ombak yang gerah menyebar ke sekeliling. Kemudian kepalanya bergetar hebat, dan bola api yang dikondensasinya segera bergegas menuju Yi Chen dengan angin dan ombak yang panas. Yi Chen diselimuti dalam sekejap mata. Kicauan di bawah serangan seperti itu, Yi Chen, yang tidak menghindar, akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pada saat ini, Golden Flame Fire Phoenix mengeluarkan raungan panjang milik pemenang. Sepertinya kamu sangat bersemangat. Pada saat ini, sebuah tawa terdengar di belakang Jin Yan Huo Phoenix. Segera, kebingungan muncul di matanya,
dan dia perlahan menoleh untuk melihat, dan segera menemukan bahwa dia seharusnya terkena api. Yi Chen berada tepat di belakang tubuhnya. Ternyata Yi Chen telah menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menghindari serangannya. Awalnya saya mengira Yi Chen telah mati di bawah apinya sendiri, tetapi saya tidak menyangka dia tidak terluka sama sekali, yang membuat Jin Yan Huofeng sangat tidak bahagia. Sepertinya akan sulit untuk mengalahkanmu tanpa menjadi serius. Yi Chen mengatakan ini tanpa rasa gugup, dan kemudian dengan cepat mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan pernikahan itu keluar dari meridiannya dengan gila-gilaan. Melihat tindakannya, Jin Yan Huo Phoenix sangat bingung, tetapi kali ini, ia tidak memimpin dalam menyerang. Sebaliknya, ia melayang di kehampaan dan menatap Yi Chen dengan mata dingin. Ketika dia melihat situasi ini, wajah Yi Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Selama Jin Yan Huofeng tidak menyerang, dia akan memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan keterampilan rahasia, dan dia segera menggerakkan tangannya lebih cepat. Yang pertama dari 9 kemunculan naga sejati. Kekuatan jiwa yang merembes keluar dari tubuhnya bahkan lebih menakutkan, dan kemudian teriakan keluar dari mulut Yi Chen, dan kekuatan jiwa melonjak, mengembunkan kepala naga di belakang tubuhnya. Pada saat ini, momentum Yi Chen tiba-tiba meningkat, tetapi dia tidak berhenti di situ, dan tangannya masih bergerak cepat. Yang kedua dari 9 kemunculan naga sejati. Yang ketiga dari 9 kemunculan naga sejati. 2 teriakan lagi terdengar, dan kekuatan jiwa yang dilepaskan dari tubuh Yi Chen menjadi lebih besar. Sekarang ada 3 kepala naga di belakang tubuhnya, dan momentumnya juga meningkat 3/10. Setelah Jin Yan Huofeng merasakan kekuatannya, ia mengeluarkan raungan gelisah. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, nalurinya mengatakan bahwa jika Yi Chen dibiarkan berlarut-larut, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aduh! Ia mengepakkan sayapnya yang besar dan bergegas menuju Yi Chen dengan angin bersiul. Namun, Yi Chen, yang sedang memadatkan keterampilan rahasianya, tidak berniat menghadapinya secara langsung. Dia tidak menghentikan gerakan di tangannya dan tubuhnya gemetar, meninggalkan bayangan di tempat, menghilang di depan Jin Yan Huofeng, menyebabkan serangannya meleset. Kemunculan keempat dari 9 naga sejati. Segera, teriakan terdengar di belakang Jin Yan Huofeng. Ada kepala naga lain di belakang Yi Chen, dan momentumnya meningkat lagi. Serangannya berhasil dihindari seperti ini, dan Phoenix Api Emas sangat marah. Ia berbalik dan menembakkan api yang mengerikan ke arah Yi Chen yang menghindar. Penampilan kelima dari 9 penampakan naga sejati. Merasakan angin kencang bertiup di depan, wajah Yi Chen sangat tenang. Formula ajaibnya berubah, dan kepala naga lainnya mengembun di belakang tubuhnya, dan pada saat ini, nyala api yang menakutkan sudah tiba di depannya. Sudah terlambat untuk menghindar, lengan Yi Chen dibungkus dengan kekuatan jiwa yang kuat, bersilang di depannya, dan bertabrakan dengan api. Jika baru saja terjadi, serangan seperti itu pasti akan melukai Yi Chen, tetapi Yi Chen tidak terluka sama sekali sekarang, dan aura yang dilepaskan sangat kuat. Masing-masing dari 9 manifestasi naga sejati dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 10%, dan dia telah menggunakan total 5 manifestasi. Kekuatannya saat ini telah meningkat setengahnya, dan jarak dengan Jin Yan Huo Phoenix telah diperpendek. Yi Chen, yang sangat malu dengan apinya sendiri barusan, tidak terluka sama sekali sekarang. Jin Yan Fire Phoenix yang membingungkan ini, tetapi tidak berhenti menyerang 9 kali, dan pilar api disemprotkan dari mulutnya, tapi tidak terburu-buru menuju Yi Chen. Sebaliknya, ia mengembun di depannya, dan gelombang angin panas menyebar ke segala arah. Nyala api itu mengembun menjadi bola api besar di depannya. Sepertinya Jin Yan Huofeng juga ingin bertarung dengan cepat. Setelah melihat situasi ini, ekspresi kesungguhan melintas di wajah Yi Chen, dan tanpa ragu-ragu, dia memusatkan kekuatan jiwa tirani dan menyuntikkannya ke pedang berat Tianyun. Api yang dikeluarkan oleh Peng Golden Flame Fire Phoenix adalah yang pertama mengembun. Di bawah kendalinya, ia segera menghantam Cao Yi Chen dengan angin dan ombak yang panas, dan kekuatannya sangat kuat dan menakutkan. Jika dia tidak menggunakan 9 penampilan naga sejati, Yi Chen benar-benar tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Sekarang setelah menggunakan teknik rahasia, dia tidak memiliki rasa takut atau niat untuk menghindar, dan siap untuk menghadapinya melawan Jin Yan Huo Phoenix. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, 5 tebasan abadi Phoenix, tebasan pertama, tebasan manusia. Angin yang menggigit bertiup di sekitar tubuh Yi Chen, dan kemudian dia mengendalikan pedang berat meteor surga untuk menyerang dengan cepat. Kekuatan jiwanya melonjak dengan gila-gilaan, mengembun menjadi monster dengan gigi dan cakar, dan dia menghadapinya tanpa rasa takut. Boom kedua energi itu bertabrakan,
Tetapi kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen terkoyak oleh api yang mengerikan hanya dalam satu pertemuan. Keterampilan jiwa menengah kelas 7, 5 tebasan abadi Phoenix, tebasan kedua, tebasan hantu. Hasil ini benar-benar diharapkan. Wajah Yi Chen sangat tenang, tubuhnya berputar membentuk lengkungan yang sangat misterius, dan pedang berat itu menyerang lagi di bawah putarannya. Ketika 5 tebasan Feng Xianpeng digunakan terus-menerus, tidak diperlukan waktu untuk memadatkannya. Kekuatan jiwa yang mengerikan segera melonjak, mengembun menjadi kerangka dan dengan cepat bergegas ke depan. Boom kedua energi itu bertabrakan lagi, tetapi serangan Yi Chen kali ini tidak menghentikan nyala api Golden Flame Fire Phoenix. Kedua serangan itu melemahkan kekuatan api menjadi hanya setengahnya, dan masih membawa angin kencang datang. Tepat pada waktunya, Yi Chen berteriak dengan marah, dan pedang berat Hou Tianyun bergetar, berputar dengan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dan kabur. Keterampilan jiwa unggul tingkat ke-7 Phoenix abadi 5 tebasan ketiga tebasan bumi. Pedang berat Tianyun menyerang untuk ketiga kalinya. Kali ini kekuatan jiwa yang keluar dari pedang berat itu bahkan lebih mengerikan, memadatkan kejadewa surgawi pedang berat, yang diperbesar berkali-kali, membombardir api Golden Fire Phoenix. Dua energi Peng bertabrakan, dan suara tumpul keluar. Api yang dilepaskan oleh Jin Yanhuo Phoenix telah kehilangan setengah kekuatannya setelah dua tabrakan sebelumnya, dan gerakan Yi Chen secara langsung nyala api tersebar, dan fluktuasi energi terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Kicauan Jin Yanhuo Phoenix terlempar ke belakang oleh gelombang energi, dan mengeluarkan raungan marah. Itu adalah monster tingkat 9 yang agung, tetapi ia ditolak oleh seorang pria kecil, yang membuatnya merasa keagungannya telah hilang sepenuhnya. Apa menurutmu semuanya sudah berakhir seperti ini? Coba trik terakhir. Sebuah kata tanpa emosi terdengar dari depan, dan kemudian fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyebar dari sisinya. Setelah merasakan kekuatan itu, mata Jin Yanhuo Feng bersinar karena terkejut, dan kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah Yi Chen, dan menemukan bahwa pedang berat meteor miliknya melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan gelombang yang bahkan lebih menakutkan. Kekuatan jiwa terkondensasi dalam pedangnya. Kekuatan kicauan membuat Jin Yanhuo Feng merasa takut dan mengeluarkan serangkaian peluit gelisah, tapi Yi Chen tidak menunda waktu, cahaya tajam melintas di matanya, dan pedang berat Tianyun menyerang lagi. Keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat 85 tebasan abadi Phoenix tebasan keempat tebasan surgawi. Ketika teriakan seperti itu terdengar, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak dengan ganas, segera mengalir keluar dari pedang berat jatuh surgawi, berubah menjadi naga raksasa yang hidup, dan bergegas maju dengan gigi dan cakar. Boom! Phoenix api emas saat ini tidak punya waktu untuk menghindar, dan langsung terkena energi yang dilepaskan oleh Yi Chen. Cahaya menyilaukan berkedip, langsung menutupinya, dan jeritan melengking terus keluar dari dalam. Apakah kamu berhasil? Ketika dia melihat pemandangan ini, Yi Chen gemetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat saat ini. Menggunakan 9 penampilan naga sejati dan 4 yang pertama dari 5 Dewa Phoenix, bahkan jika dia memiliki bumi budidaya alam jiwa dan cadangan kekuatan jiwa tidaklah cukup. Pada saat ini, semua kekuatan jiwa di tubuhnya telah dikonsumsi, dan perasaan lelah yang mendalam melanda tubuhnya. Tapi dia masih belum tahu bagaimana situasi Jin Yanhuo Feng, jadi dia tidak berani lalai sama sekali. Dengan membalikkan telapak tangan kanannya, sebuah batu jiwa muncul di tangannya, dan dia mulai menyerapnya kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya. Cahaya di depan berangsur-angsur menghilang. Ketika mereda, tubuh besar Phoenix api emas muncul di depan Anda. Pada saat ini, ia tergeletak lemah di tanah, mulut besarnya mengeluarkan suara rendah yang tidak diinginkan, berjuang untuk berdiri, tapi terlepas dari itu, seberapa keras pun kamu mencoba, kamu tetap tidak akan berhasil. Yi Chen menggunakan 9 penampilan naga sejati, yang meningkatkan kekuatannya sebesar 1,5. Selain itu, dia menggunakan 5 tebasan abadi Phoenix, dan kekuatan setiap tebasan menjadi 2 kali lipat, dia harus sangat berhati-hati, jika tidak, akan ada bahaya. Phoenix api-api emas di depanku hanyalah api Phoenix emas yang terkondensasi dari pola susunan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan api emas Phoenix asli, jadi wajar jika ia kalah di tangan Yi Chen. Tuan, hanya tersisa 5 menit. Pada saat ini, pengingat monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Butuh waktu 25 menit penuh untuk menangani Golden Flame Fire Phoenix. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen mengangguk, lalu melangkah maju ke sisi Jin Yanhuo Phoenix, dan memukul kepalanya dengan pedang. Kicauan pada saat ini, Golden Flame Fire Phoenix tidak memiliki energi untuk melawan, dan mengeluarkan raungan panjang keengganan,
kemudian terkena sebuah gerakan dan berubah menjadi aliran energi yang menghilang di udara. Basmi Golden Fire Phoenix dalam waktu yang ditentukan. Tantangannya berhasil. Level ke-6 akan dibuka. Di sini Anda memiliki kesempatan untuk istirahat selama setengah jam. Hanya setengah jam untuk istirahat. Yi Chen mengangkat alisnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis dan dia tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu setengah jam. Hei, tapi ini adalah aturan di Menara Dewa dan Ibel, dan Yi Chen tidak punya pilihan selain mematuhinya. Dia segera duduk bersila di tanah dan mulai pulih. Sudah hampir setengah jam, dan masih belum ada pergerakan di dalam. Menurutku si kecil itu pasti sedang berjuang di bawah serangan monster level 9. Di luar Menara Dewa dan Ibel, semua orang menatap dari dekat ke lantai 5, tetapi tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Fei Yu dan yang lainnya menjadi khawatir, dan para siswa yang baru saja berkonflik dengan Yi Chen mulai tertawa. Bas! Tapi saat kata-kata mereka terdengar, suara sedikit gemetar terdengar, dan kemudian mereka tidak bisa tertawa lagi, karena saat ini, lantai 6 bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari kecil yang setengah menyilaukan. Semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka. Lampu di lantai 6 benar-benar menyala. Dia sudah memasuki lantai 6. Bagaimana ini mungkin? Seruan keluar dari mulut Luofu, nadanya penuh rasa tidak percaya. Dia benar-benar melewati level kelima. Mata indah instruktur Yue Ying bersinar dengan keheranan, dan dia tidak menyangka bahwa Yi Chen berhasil melewati level kedua. Kesulitan setiap level Menara Dewa dan Ibel menjadi 2 kali lipat. Bahkan alam jiwa bumi pun sulit untuk dilewati di tingkat keempat, sedangkan mereka yang bisa melewati tingkat kelima semuanya adalah super jenius di alam jiwa kuasi surga. Apakah Yi Chen memiliki jiwa kuasi surga? Pertanyaan inilah yang ingin ditanyakan semua orang yang hadir, Fei Yu dan yang lainnya juga sama. Jika mereka tidak melihat Yi Chen maju dengan mata kepala sendiri, saya khawatir mereka juga akan meragukan bahwa Yi Chen memiliki tingkat kultivasi kuasa alam jiwa surga. Ini sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari saudara Yi Chen, dia benar-benar monster. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Fei Yu dan yang lainnya. 10 monster teratas di kampus kita hari ini semuanya memilih untuk menantang Menara Dewa dan Ibel ketika mereka pertama kali memasuki kampus, tetapi mereka semua berakhir di lantai 5. Tapi Yi Chen kini telah menembus lantai 5 dan dekat dengan lantai 5, lantai 6. Layar, apakah bakat kultivasinya lebih kuat dari 10 monster teratas hari ini? Ketika Yi Hong, monster super dari Universitas Longyuan kami, memasuki Universitas Longyuan, dia berhasil memasuki tingkat ke-6 dan membuat rekor yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun hingga hari ini. Mungkinkah rekor yang telah dibuat selama ratusan tahun akan rusak hari ini? Apakah sudah rusak? Lai Sanxian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu seperti ini. Dekan pernah berkata bahwa Yi Hong, yang menjungkir-balikkan wilayah utara ratusan tahun yang lalu, berusia 20 tahun ketika dia datang ke Longyuan Cholege, dan meskipun dia memasuki tingkat ke-6, dia tidak berhasil pada akhirnya. Dan dia baru berusia 18 tahun, tapi dia telah menembus lantai 6 Menara Dewa dan Ibel. Tampaknya orang luar biasa lainnya akan segera lahir di Universitas Longyuan kita. Orang tua yang menjaga menara itu tertawa saat ini. Ketika mereka mendengar kalimat ini, wajah para siswa yang hadir memancarkan ekspresi yang rumit. Mereka tidak menyangka bahwa Yi Chen akan begitu mesum. Terlebih lagi, menurut pemahaman mereka, yang pertama berasal dari wilayah timur, dan orang yang begitu kecil tidak bisa lebih kecil tempatnya, tapi kekuatan dan bakat yang ditunjukkan jauh lebih baik dari mereka. Tidak ada yang mampu memecahkan rekor yang dibuat oleh Yi Hong selama ratusan tahun. Saya ingin tahu apakah Yi Chen dapat memecahkan rekor itu. Tentu saja, ada juga beberapa siswa yang memiliki sikap lebih baik di antara mereka. Ada ekspresi harapan di mata mereka. Ketika mendengar kata-kata ini, mata siswa yang tersisa bersinar dengan kegembiraan. Jika Yi Chen dapat memecahkan rekor, dia pasti akan meninggalkan namanya di Universitas Longyuan di masa depan dan menjadi siswa baru yang paling kuat sejak berdirinya Universitas Longyuan. Yi Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di luar. Saat ini, dia sedang bekerja keras untuk memulihkan kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Setelah berhasil mengalahkan level kelima, Yi Chen telah menemukan beberapa aturan, yaitu kesulitan setiap level menjadi 2 kali lipat. Walaupun saya belum benar-benar melihatnya, saya bisa merasakan betapa menakutkannya hanya dengan memikirkannya demi mendapatkan peluang menang yang lebih besar, atau bahkan dari sudut pandang pesimis, agar bisa bertahan lebih lama, Yi Chen harus melakukannya dalam separuh waktu. Dalam beberapa jam, pulihkan lebih banyak kekuatan jiwa sesegera mungkin. Waktu istirahat setengah jam telah tiba.
Waktu berlalu dengan cepat. Ketika kekuatan jiwa di tubuh Yi Chen pulih hingga 2/3, suara agung terdengar lagi, dan Yi Chen kembali dari kondisi kultivasinya. Sekarang Anda telah berhasil memasuki level ke-6, dapat dikatakan bahwa Anda telah berhasil dalam tantangan tersebut. Anda telah memasuki Long Yuan Kole dengan kultivasi Anda sendiri. Jika Anda menyerah dan pergi sekarang, itu tidak akan berdampak apapun pada Anda. Tingkat ke-6 sangat menakutkan. Saya menyarankan Anda untuk tidak menantang. Pada saat ini, suara lelaki tua yang menjaga menara terdengar lagi, masih mencoba membujuk Yi Chen. Terima kasih senior sudah mengingatkan saya, tapi sekarang saya sudah mencapai lantai 5 dan berhasil melewatinya. Jika saya tidak pergi ke lantai 6 untuk melihat, pasti saya akan menyesal. Orang tua Yi Chen memiliki niat baik, tetapi dia tidak berniat mundur. Dia menjawab dengan sangat sopan, lalu berjalan menuju lantai 6. Perjalanan kultivasi sangatlah sulit, dan Anda akan menghadapi banyak kesulitan dalam perjalanannya. Meskipun ada risiko jatuh jika Anda maju dengan berani, Anda masih memiliki peluang untuk berhasil, seumur hidup. Pemilik keyakinan ini, ditambah dengan bakat kultivasinya yang begitu buruk, kemungkinan besar dia akan menjadi seperti orang itu di masa depan dan menjadi blockbuster. Ini adalah kedua kalinya lelaki tua yang menjaga menara itu ditolak. Cahaya aneh melintas di wajahnya, lalu dia mengangguk dalam diam, dengan kata-kata seperti itu di dalam hatinya. Dia sangat mirip dengan orang itu. Saya tidak tahu bagaimana lelaki kecil ini akan tumbuh di masa depan. Tidak ada orang lain yang mendengar kata-kata ini. Apakah ini lantai 6? Di sepanjang tangga, Yi Chen sampai ke lantai 6. Tempat ini tidak seseram lantai bawah, dan diterangi dengan terang oleh cahaya yang dikeluarkan oleh garis. Dan di tengah, ada bola cahaya putih mengambang, melepaskan cahaya kemasan. Mata Yi Chen langsung tertarik, keraguan muncul di matanya, dan dia bertanya apa itu. Lantai 6 Dewa Perang Emas, tantangannya berlangsung selama 1 jam, kamu hanya punya 1 kesempatan. Dewa Perang Emas. Saat dia mendengar kata-kata itu, keraguan muncul di wajah Yi Chen. Tapi dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Benda yang memancarkan cahaya keemasan di depannya mulai berputar pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi dewa perang setinggi 2 meter yang mengenakan baju besi emas dan memegang emas tombak. Ia berdiri di sana tak bergerak, aura menyesakkan menyebar kemana-mana. Saat dia merasakan aura menakutkan itu, wajah Yi Chen menjadi sangat serius. Nafas alam jiwa surgawi. Kata-kata seperti itu terngiang-ngiang di hati Yi Chen. Dia telah menilai tingkat kultivasi Dewa Perang Emas, dan ini bukanlah berita terburuk. Menurut tingkat kultivasi Yi Chen saat ini, jika dia bertarung melawan alam jiwa Kuasi Tian, dia masih memiliki kesempatan untuk menang jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, di depan alam jiwa Tian, dia tidak memiliki peluang menang sama sekali, dan dia langsung tampak sedikit bingung. Di bawah helm Dewa Perang Emas Peng, sekelompok mata merah darah tersembunyi, menatap tajam ke arah Yi Chen. Kemudian tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa hijau yang menakutkan menyelimuti dirinya seperti api tidak tahan momentumnya. Klik ini adalah pertama kalinya dia menghadapi aura orang alam jiwa surgawi dalam jarak sedekat itu. Yi Chen mengencangkan cengkeramannya pada Epi, dan tulang-tulangnya saling menempel, mengeluarkan suara yang keras. Peng Dewa Perang Emas tetap diam dan tidak memberi Yi Chen kesempatan untuk bersiap. Tombak emas itu berputar dengan kekuatan jiwa yang menakutkan, dan dengan suara angin menderu, itu menusuk kepala Chow Yi Chen. Tembakan ini mendistorsi seluruh ruang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Yi Chen merasa seolah napasnya terhenti. Saya belum pernah bertarung melawan alam jiwa surgawi. Hari ini, biarkan saya melihat seberapa kuat alam jiwa surgawi. Meski begitu, Yi Chen tidak bergeming. Sambil berpikir, kekuatan jiwa tirani melonjak di pedang berat meteor langit, dan kemudian di bawah kendalinya, pedang berat meteor langit menyerang dengan suara angin menderu. Boom, terdengar suara tumpul, dan kedua senjata itu bertabrakan. Serangan Yi Chen tidak dapat mengguncang Dewa Perang Emas, dan dia sendiri terlempar oleh kekuatan tirani. Puff! Selama proses terbang terbalik, Yi Chen merasakan energi dan darahnya melonjak, dan merasa seolah-olah tulangnya hancur. Dia menahan rasa sakit yang parah, memutar pinggangnya, memutar tubuhnya beberapa kali dalam kehampaan, dan mendarat dengan kuat di tanah. Akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah merah. Alam jiwa surgawi adalah 2 alam lebih tinggi dari Yi Chen. Bahkan jika dia bisa melompat dan menantang, dia tidak bisa melompat 2 tingkat untuk menantang alam jiwa surgawi. Peng Dewa Perang Emas mencapai sasaran, mengambil 1 langkah ke depan, dan dunia bergetar. Kemudian tombak di tangannya ditusukkan, dan kekuatan jiwa hijau yang menakutkan melonjak ke arahnya dengan suara angin menderu.
Terluka akibat serangan tadi, aura Yi Chen sudah sedikit berantakan, tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia menahan rasa sakit yang parah di berbagai bagian tubuhnya dan dengan cepat menghindar ke kanan. Boom, pada saat ini, energi membombardir tempat dia berdiri tadi. Energi tirani menyebar ke segala arah, dan Yi Chen terlempar setelahnya. Dampaknya saja sudah sangat kuat sehingga menunjukkan betapa kuatnya energinya. Jika Yi Chen terkena, dia mungkin akan menderita luka yang lebih serius. Level ke-6 benar-benar menakutkan. Jika kamu bermain normal, kamu tidak akan bisa mengalahkan Dewa Perang Emas. Yi Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Apakah Anda punya cara untuk menang?" Tanya monster kecil itu. Dalam situasi saat ini, sepertinya kita hanya bisa menggunakan esensi magma. Yi Chen sedikit menyipitkan matanya dan mengatakan sesuatu seperti ini. Jika Anda menggunakan esensi magma, Anda memang memiliki peluang tertentu untuk menang, tetapi segera setelah Anda menggunakannya, Tuan, kekuatan jiwa di tubuh Anda akan habis dalam sekejap. Anda harus yakin untuk menang dengan satu pukulan. Warcraft kecil mengingatkan. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Jika dia gagal, tanpa perlindungan kekuatan jiwa, dia hanya akan berakhir dengan tragedi. Oleh karena itu, saat menggunakan esensi magma, waktunya harus sangat akurat. Ups, pada saat ini, tombak di tangan Dewa Perang Emas menusuk lagi, dan suara siulan di udara bergema di telinganya. Ayo, saat dia merasakan angin kencang datang lagi, Yi Chen mengatakan hal seperti ini di dalam hatinya, lalu dia menginjakkan kakinya ke tanah dan bergegas ke kanan dengan suara angin menderu, menghindari serangan angin kencang, Dewa Perang Emas. Pada saat ini, Yi Chen langsung membuka ikatan gaunnya, memperlihatkan baju besi uji yang dia kenakan di dalamnya. Dia melepasnya tanpa ragu-ragu dan memasukkannya kembali ke dalam ring penyimpanan. Dia telah bertarung dengan baju besi janji, tetapi saat dia melepas baju besi janji, dia merasa seperti ikan yang kembali ke laut, tanpa rasa menahan diri. Ada perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah saya setengah terbang. Peng, Dewa Perang Emas, meleset dengan satu pukulan, tapi tidak berhenti menyerang. Dia dengan cepat berbalik dan menikamnya lagi dengan tombak emas di tangannya. Aduh, bagaimana Yi Chen, yang tidak lagi terkekang oleh baju besi uji, bisa diserang dengan begitu mudah. Dia menghilang dalam sekejap dan segera bergegas ke belakang Dewa Perang Emas sambil menghindari serangan Dewa Perang Emas. Ups, tapi saat dia hendak mendekati Dewa Perang Emas, dia sudah bereaksi, berbalik lagi, dan menikamnya dengan senjatanya yang bersiul tertiup angin. Kecepatan reaksinya terlalu cepat. Wajah Yi Chen berubah. Dia harus menyerah untuk mendekat dan menghindar dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajahnya sedikit berubah. Jika dia tidak bisa mendekat, tingkat keberhasilan menggunakan esensi magma untuk menyerang akan sangat berkurang. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia harus mendekat sebelum menggunakan esensi magma untuk menyerang. Tapi kecepatan reaksi Dewa Perang Emas jauh melampaui ekspektasi Yi Chen. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya kesempatan untuk mendekat. Tuan, ketika dia menyerang nanti, saya akan membantu Anda memblokirnya, dan kemudian Anda menemukan cara untuk menggunakan esensi magma untuk membakarnya. Monster kecil itu juga tahu bahwa Yi Chen berada dalam situasi yang buruk, jadi dia segera berteriak. Maukah kamu membantuku menghentikan serangan itu? Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen sangat terkejut dan berkata, "Jangan remehkan tuanku. Selain lucu, dia juga bisa bertarung berdampingan denganmu. Percayalah padaku. Kalau begitu aku akan mencari kesempatan yang tepat nanti, dan aku akan menyerahkan serangannya padamu." Meskipun monster kecil itu jarang menunjukkan kekuatannya, Yi Chen tahu bahwa dia tidak lemah, dan dia sangat mempercayai monster kecil itu, jadi dia segera melakukannya, sepakat. Ups, pada saat ini, Dewa Perang Emas bergegas menuju Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tombak emas di tangannya, dengan aura yang mengancam jiwa, melampaui Yi Chen dan menikamnya. Jika terkena serangan ini, bahkan seorang kultivator jiwa kuasi surgawi akan terluka, tetapi wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia diam-diam menyaksikan tombak emas menusuknya, tanpa niat untuk menghindarinya. Suara desiran angin membuat bulu kuduk Yi Chen berdiri. Saat dia melihat tombak mematikan itu menusuknya, Yi Chen merasakan tekanan yang tak terlihat. Monster kecil, cepatlah. Saat tombak itu menghampirinya, Yi Chen mengeluarkan minuman ringan. Ini dia. Setelah menerima instruksi Yi Chen, monster kecil itu segera mengambil tindakan dan mengaktifkan formula ajaib di cincin penyimpanan. Energi tirani melonjak keluar dari cincin penyimpanan dan menjerat tombak yang ditusuk secara langsung.
Energi yang dikeluarkan oleh monster kecil itu sangat besar. Tombak yang awalnya kuat terhenti tiba-tiba pada saat ini. Seorang rekannya, monster kecil itu, berteriak, "Tuan, cepatlah, saya tidak bisa bertahan lama." Mendengar ini, Yi Chen tidak menanggapi. Saat ini, dia sudah mengambil tindakan. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan dengan cepat bergegas menuju Dewa Perang Emas, lalu dengan cepat mengambil tindakan dan meraih lengannya. Pada saat ini, Dewa Perang Emas tidak bereaksi sama sekali. Yi Chen berteriak, "Esensi magma, keluar." Peng saat dia selesai berbicara, aliran api warna-warni melonjak dengan ganas di sepanjang meridian Yi Chen, melingkari lengannya, dan kemudian bergegas menuju Dewa Perang Emas. Raungan ketika dia melihat api, Dewa Perang Emas mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan kemudian dilalap oleh api yang mengerikan. Aku ingin tahu apakah saudara Yi Chen berhasil melewati lantai 6. Di luar menara Dewa dan Ibel, Fei Yu dan yang lainnya memasang pandangan khawatir. Dari nada percakapan para siswa, dapat dinilai bahwa lantai 6 sangat menakutkan. Jangan khawatir, saudara Yi Chen punya banyak kartu truf. Menurutku seharusnya tidak ada masalah. Dia adalah pria yang selalu bisa menciptakan keajaiban. Aotian tersenyum hatinya. Urusan bodoh sekali. Dia baru berusia 18 tahun. Apakah menurutmu dia memiliki tingkat kultivasi alam jiwa surgawi? Bi Yuntao, yang berdiri tidak jauh dari situ, langsung mencibir ketika mendengar kata-kata mereka. Yi Chen sebenarnya berhasil memasuki level ke-6, yang membuatnya sangat terpukul sebagai seorang jenius, jadi dia hanya merasa iri, dan benci pada Yi Chen dan yang lainnya satu kelompok dengan Yi Chen, jadi mereka juga membencinya. Namun, perkataan Bi Yuntao ada benarnya, yang disetujui oleh banyak siswa, karena mereka semua tahu betapa menakutkannya tingkat ke-6 itu adalah tingkat yang sulit untuk ditantang bahkan di alam jiwa surgawi. Yi Hong, penjahat nomor 1 sejak berdirinya Long Yuan Colege, akhirnya berhenti di tingkat ke-6. Apakah menurutmu bocah itu sebanding dengan penjahat nomor 1 saat itu? Saudara Yi Chen pasti bisa berhasil dalam tantangan ini. Tunggu dan lihat saja apakah kamu tidak percaya padaku. Fei Yu dan yang lainnya sangat tidak senang dipandang rendah sedemikian rupa, tetapi tingkat ke-6 memang menakutkan, dan mereka agak tidak berdaya untuk membantah. Yi Hong sudah berusia 20 tahun ketika dia menantangnya, sedangkan Yi Chen baru berusia 18 tahun. Wajar jika dia gagal dalam tantangan tersebut. Jika dia diberi waktu 2 tahun lagi untuk berlatih, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menantang. Lai Sanxian mau tidak mau mengatakan hal seperti ini saat ini. Bukan karena dia tidak percaya pada Yi Chen, tapi level ke-6 terlalu menakutkan. Mungkin dia bisa melewati beberapa level pertama, tapi level ke-6 tidak semudah itu. Dia bahkan mungkin terjatuh ke dalam. Jika dia bisa maju, kepalaku akan dijadikan pispot untukmu. Duan Zhang yang baru saja dikalahkan oleh Yi Chen meneriakkan kata-kata seperti itu dengan nada arogan yang membuat orang sangat tidak senang. Tapi saat dia selesai berbicara, suara sedikit gemetar tiba-tiba datang dari Menara Dewa dan Ibel, langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Di bawah pandangan semua orang, 6 lantai Menara Dewa dan Ibel awalnya mengeluarkan cahaya, tetapi pada saat ini, semua cahaya di 6 lantai padam. Apa yang terjadi? Apakah Yi Chen gagal dalam tantangannya dan diteleportasi? Ketika mereka melihat adegan ini, para siswa mau tidak mau mengatakan hal seperti ini, karena menurut pemahaman mereka, jika tantangannya jika Anda gagal, ini akan terjadi. Hei, sepertinya Yi Chen telah gagal. Dia baru berusia 18 tahun sekarang, dan dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa bumi. Ini bukan waktunya untuk menantang tingkat ke-6 pada usia ini. Tidak ada yang mampu memecahkan rekor yang dibuat oleh Yi Hong saat itu. Awalnya saya mengira dia bisa mengejutkan kami, tapi kami tidak menyangka bahwa dia akan berakhir di level ke-6 pada akhirnya. Meskipun dia tidak memecahkan rekor, sampai batas tertentu, dia sedikit lebih baik daripada Yi Hong, karena Yi Hong juga berhenti di level ke-6 saat itu. Dia sudah berusia 20 tahun saat itu, dan lelaki kecil itu adalah baru berusia 18 tahun. Sejak saat itu, melihatnya seperti ini, bakat kultivasinya lebih tinggi daripada Yi Hong. Jika dia bisa tumbuh dewasa, bahkan jika dia tidak bisa mencapai ketinggian Yi Hong, saya yakin dia tidak akan begitu lemah, kata instruktur Yue Ying. Biar ku beritahu, bagaimana dia bisa berhasil dalam tantangan ini. Bagaimana mungkin bocah nakal yang kurang dikenal bisa melampaui monster nomor 1 di Akademi Long Yuan kita? Ada penyesalan dan pujian, dan tentu saja ada ejekan. Para siswa di kelas Luofu mengeluarkan serangkaian tawa sarkastik, yang membuat Fei Yu dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Mereka ingin melawan saat ini,
tetapi Yi Chen telah gagal dalam tantangan tersebut dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Akan sangat bagus jika saudara Yi Chen berhasil dalam tantangan ini. Orang-orang itu akan menutup mulut mereka dengan patuh. Fei Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu seperti ini. Tapi saat dia selesai berbicara, suara sedikit gemetar datang dari Menara Dewa dan Ibel lagi, menarik perhatian semua orang. Apa yang terjadi? Adegan yang awalnya semarak menjadi sangat sunyi saat ini. Mereka semua menoleh dan melihat ke arah Menara Dewa dan Ibel dengan bingung. Pada saat ini, di bawah tatapan mereka, cahaya Menara Dewa dan Ibel, yang sebelumnya tertahan, secara bertahap menjadi terang saat ini. Lapisan pertama menyala terlebih dahulu, lalu lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Ini lagi, apa yang terjadi? Ketika mereka melihatnya begitu terjaga, mata para siswa membelalak, seolah-olah mereka melihat hantu. Sudah menyala sampai lantai 5 lagi, dan sudah berhenti. Terdengar seruan, dan saat suara itu turun, lantai 6 menyala lagi. Fenomena ini sangat aneh dan membuat mereka merasa sangat tidak percaya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang terjadi kemudian, karena di bawah pandangan mereka, lantai 7, yang tidak bereaksi sama sekali, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat ini mata semua siswa yang hadir. Bagaimana mungkin? Lantai 7 juga menyala. Saat ini, mata mereka membelalak dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Jika tantangan di tingkat ke-6 berhasil, lampu di tingkat ke-7 akan menyala. Apakah dia benar-benar berhasil dalam tantangan tersebut? Yi Chen berhasil menantang lantai 6. Pada saat ini, lelaki tua yang berdiri di puncak menara meneriakkan kata-kata seperti itu sekuat tenaga, dan kata-kata itu bergema di seluruh dunia untuk waktu yang lama, seolah-olah itu adalah kata-kata, terkena palu yang berat, memukul hati semua orang dengan keras, dan mata mereka langsung melebar. Ini tidak mungkin. Wajah Bi Yuntao terlihat sangat jelek. Semua lampu baru saja padam, dan mereka mengira tantangan Yi Chen gagal, tetapi tiba-tiba, lantai 6 bersinar terang lagi, dan tidak hanya lantai 6, tetapi juga lantai 7 juga bersinar. Menurut aturan Menara Dewa Ibel, jika tantangan di lantai pertama berhasil, lampu di lantai atas akan menyala, dan sekarang lampu di lantai 7 terang, yang berarti Yi Chen telah berhasil menerobos ke lantai 6. Bahkan jika Anda berada di alam jiwa surgawi, sulit untuk menantang tingkat ke-6. Bagaimana dia melakukannya? Para siswa membuka mata lebar-lebar. Jika orang tua yang menjaga menara tidak mengumumkan hasilnya, mereka tidak akan mengumumkan hasilnya sudah mempercayainya sama sekali. Yi Hong berhenti di lantai 6, tapi dia benar-benar menantang dan lulus. Dia menciptakan rekor terbaru Menara Dewa dan Ibel Universitas Longyuan, dan berhasil melewati lantai 6 pada usia 18 tahun. Lai Sanxian juga sangat bersemangat sangat gembira dengan hasil seperti itu. Yi Hong menjungkirbalikkan wilayah utara saat itu. Mungkinkah Universitas Longyuan kita akan memiliki penjahat yang lebih kuat? Merasakan tatapan dari sekeliling, depresi Fei Yu dan yang lainnya hilang. Mereka merasa gembira, dan suasana hati mereka bisa dikatakan sangat gembira. Si Anu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika saudara Yi Chen berhasil menerobos, kamu akan memberikan kami kepalamu sebagai pispot? Aotian menoleh untuk melihat ke arah Hanzo dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengetahui hasilnya, Hanzo bersembunyi di balik kerumunan, mencoba menyelinap pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Aotian, ekspresinya berubah, dia berhenti dan melihat ke arah dengan tenang, berkata kapan aku akan mengatakan itu. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak tahu apakah kamu laki-laki atau bukan, tapi kamu masih tidak mengakui apa yang kamu katakan. Fei Yu dan yang lainnya melontarkan rasa jijik di mata mereka. Lihatlah Menara Dewa Ibel. Pada saat ini, suara tumpul datang dari lantai 6, sebuah pintu terbuka di udara, dan sosok Yi Chen muncul di sana. Itu saudara Yi Chen. Dia tidak terluka terlalu parah. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Yi Chen. Para siswa tidak lagi meremehkan, tetapi malah menunjukkan kekaguman. Wajah Yi Chen tampak sedikit pucat, dia telah berhasil menggunakan esensi magma untuk menyerang, dan pada saat yang sama, semua kekuatan jiwa di tubuhnya habis. Untungnya, dia tidak terluka parah. Senior, saya telah berhasil melewati lantai 6. Menurut peraturan Universitas Longyuan, bisakah saya masuk perguruan tinggi? Yi Chen mengeluarkan batu penyembuh dan batu jiwa untuk diserap, lalu berbalik untuk melihat lelaki tua yang menjaga menara. Yi Chen, dia berhasil menantang lantai 6. Menurut peraturan Universitas Longyuan, dia dan teman-temannya bisa masuk ke Universitas Longyuan kita. Yi Chen mengucapkan kata-kata seperti itu sebelum dia tiba, yang mengejutkan lelaki tua yang menjaga menara itu sekilas apresiasi,
lalu dia berteriak. Bagus. Fei Yu dan yang lainnya sangat bersemangat. Meskipun lelaki tua itu berkata bahwa dia bisa memperkenalkan mereka untuk masuk, bagaimanapun juga, itu tidak diperoleh melalui usaha mereka sendiri sangat bersemangat dan bersemangat. Hei, senyuman muncul di wajahnya, lalu Yi Chen berdiri dan melompat langsung dari menara setinggi lebih dari 100 meter. Saat dia hendak menyentuh tanah, gelombang kekuatan jiwa berputar di sekitar telapak kakinya, dan kemudian itu mendarat dengan mantap tanpa menimbulkan suara apapun, seperti daun yang jatuh ke tanah. Itu adalah kekuatan jiwa merah. Dia adalah seorang kultivator alam jiwa bumi. Pada saat ini, semua anggota melihat kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen, dan wajah mereka bahkan lebih terkejut. Dengan budidaya alam jiwa bumi, dia berhasil menantang tingkat ke-6, dan dia baru berusia 18 tahun. Dengan budidaya seperti itu pada usia seperti itu, bakatnya benar-benar menakutkan. Instruktur Yue Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya ini. Bagus sekali, Saudara Yi Chen, kami tahu kamu bisa melakukannya. Fei Yu dan yang lainnya berjalan maju dengan kegembiraan di wajah mereka dan berkata, ini hanya keberuntungan dan aku berhasil melewatinya secara kebetulan. Tetaplah bersikap rendah hati. Yi Chen terlihat sangat tenang dan hanya tersenyum. Jika beruntung, bisakah kamu berhasil melewati lantai 6? Saya tidak terlalu beruntung, tapi kenapa saya tidak pernah lulus? Kamu telah lulus penilaian Menara Dewa dan Ibel. Saya akan mengirim seseorang untuk mengatur akomodasi untukmu hari ini, dan aku akan menugaskanmu kelas besok. Instruktur Yue Ying melangkah maju dan berkata, terima kasih, Tuan Yu Ying. Yi Chen mengangguk dan berkata, para siswa yang awalnya datang untuk menonton melihat bahwa dia telah menyelesaikan tantangan dan mulai meninggalkan Menara Dewa dan Ibel. Berita bahwa dia telah berhasil menantang lantai 6 juga menyebar di Long Yuan College. Apa? Apakah ini benar? Apakah dia benar-benar berhasil menantang lantai 6? Para siswa yang tidak datang untuk menonton semuanya mengatakan ini. Tentu saja, kami semua hadir hari itu dan melihat lantai 7 menyala dengan mata kepala kami sendiri, dan lelaki tua yang menjaga menara juga mengumumkannya. Sama sekali tidak bohong. Para siswa yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri menjawab. Hanya dalam upaya setengah hari, nama Yi Chen menyebar ke seluruh Long Yuan College. Kecuali para jenius yang berlatih dalam pengasingan, hampir semua siswa mengingat namanya. Tapi Yi Chen dan yang lainnya tidak tinggal di Menara Dewa dan Ibel. Di bawah kepemimpinan Lai Sanxian, dia pergi ke area asrama siswa. Asrama siswa perempuan dan siswa laki-laki tidak berada di tempat yang sama, yang lain pergi bersama instruktur Yu Ying. Ada banyak karakter level monster di Long Yuan College. Kamu harus berhati-hati. Setelah mengaturnya untukmu, aku akan kembali ke wilayah timur. Di bawah kepemimpinan Lai Sanxian, Yi Chen dan beberapa orang lainnya dibawa ke area perumahan dan masing-masing ditempatkan di sebuah ruangan. Setelah melakukan ini, dia mengatakan sesuatu seperti ini dengan senyuman di wajahnya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan di wilayah timur, jadi dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Guru, jangan khawatir, kami melakukan sesuatu dengan cara yang terukur. Yi Chen mengangguk dan berkata, jika saya ingat dengan benar, Guru, Anda pernah berkata bahwa seseorang bernama Anda untuk mengirim saya ke Universitas Long Yuan. Inilah yang paling ingin diketahui Yi Chen. Hal ini telah mengganggunya selama beberapa bulan, dan dia tidak pernah menanyakannya. Saya yakin Anda sendiri akan segera mengetahuinya. Jika saya memberitahu Anda sekarang, saya tidak bisa menyalahkan orang itu. Pemimpin itu tidak memuaskan rasa penasarannya dan tersenyum berpura-pura dalam. Mendengar ini, Yi Chen semakin bingung, tetapi dia tidak terus bertanya, dan pemimpinnya tidak tinggal di sini. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, dia berbalik dan pergi. Awalnya, Yi Chen ingin mengantarnya pergi, tetapi pada akhirnya ditolak, mengatakan bahwa Akademi Long Yuan memiliki peraturan dan murid tidak bisa masuk dan keluar sesuka hati, yang membuat Yi Chen merasa menyesal. Hu berbalik dan menutup pintu. Yi Chen melihat ke dalam ruangan dan menemukan bahwa ruangan itu sangat luas, dengan pola formasi yang sangat kuat terukir di dinding sekitarnya. Sebagai mahasiswa Long Yuan College, kultivasi adalah hal yang paling penting, sehingga mereka berpikir dengan sangat hati-hati dan menempatkan pola formasi langsung di asrama agar mereka dapat berlatih di asrama. Melalui induksi, Yi Chen menemukan bahwa pola formasi di sini bukanlah pola formasi biasa. Itu sangat kuat. Bahkan jika alam jiwa surgawi mencoba yang terbaik untuk menyerang, akan sulit untuk menghancurkan pola formasi tersebut. Dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mengukir pola formasi seperti itu. Fondasi dari Long Yuan College memang menakutkan.
Bahkan ruang siswa biasa pun didekorasi dengan pola formasi seperti itu. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih bingung siapa orang yang dia sebutkan dan apa hubungannya dengan dia, karena dia tidak bisa memikirkan siapapun yang mengenal seseorang di Longyuan College. Sekarang kamu sudah mendapatkannya, berdamailah dengannya. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk mendapatkan jawabannya. Yi Chen menghela napas, lalu duduk bersila di tanah, mencubit formula ajaib itu kedua tangan, dan mulai berlatih. Fiuh. Kekuatan jiwa langit dan bumi yang diserap Yi Chen saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan itu juga sangat mudah. Dia merasa jumlah kekuatan jiwa di sini 10 kali lebih kuat daripada di luar. Bagus sekali, Tuan. Ada susunan pengumpul jiwa di kamarmu. Transmisi suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Kelihatannya agak lemah saat ini, karena pukulan terakhir Dewa Perang Emas disebabkan oleh geng monster kecil. Saat dia memblokirnya, itu menghabiskan banyak energi dan butuh beberapa waktu untuk pulih. Ternyata susunan pengumpulan jiwa telah diatur. Ketika dia mendengar kalimat ini, dia selalu merasa lega. Jika bukan karena ini, kekuatan jiwa di sini pasti tidak akan lebih murni daripada di luar. Aneh sekali, saya tidak merasakan keberadaan arai pengumpul jiwa di asrama lain di kampus ini. Guru, ada arai pengumpul jiwa di kamar Anda, tetapi mereka tidak memilikinya. Apakah ini perlakuan khusus yang mereka miliki? Memberimu jalan Little Warcraft. Bukankah ada asrama orang lain? Setelah mendengar kata-kata itu, Yi Chen menjadi sangat bingung. Awalnya dia mengira asrama semua orang memilikinya, tapi sekarang sepertinya hanya ada di sini. Hal ini membuatnya semakin bingung, tetapi susunan pengumpulan roh tidaklah sederhana. Siapa yang mengatur perlakuan khusus untuknya? Boom! Tepat ketika Yi Chen bingung, suara tumpul datang dari dantiannya, dan kemudian kekuatan isap yang kuat datang dari dantiannya. Kekuatan jiwa dari langit dan bumi melonjak seperti binatang buas, melalui memasuki tubuh Yi Chen pori-pori. Apakah ini akan maju? Yi Chen sangat terkejut. Ini jelas merupakan fenomena kemajuan. Jika orang luar tahu bahwa dia maju segera setelah dia dipromosikan, mereka pasti akan terkejut dan bahkan rahang mereka akan ternganga. Dibutuhkan waktu 1 atau bahkan 2 tahun bagi orang lain untuk maju, tetapi dia baru saja melalui pertempuran. Kecepatan kultivasi ini menakutkan. Fiuh, Yi Chen tidak banyak berpikir. Dia segera menutup matanya dan mulai meredam kekuatan jiwa yang mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, menekannya hingga ekstrim ke dalam jiwa binatang. Kecepatan penyerapannya sangat cepat, dan kekuatan jiwa terus-menerus dicurahkan ke dalam jiwa binatang. Segera kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatangnya benar-benar jenuh, dan jumlah kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Hanya dalam setengah hari, kultivasi Anda telah meningkat dari alam jiwa bumi tingkat dasar ke alam jiwa bumi tingkat menengah. Guru, Anda benar-benar mesum. Monster kecil itu tampak sangat terkejut, dan kemudian bintang-bintang bersinar di matanya. Pada saat ini, daya isap yang dilepaskan dari tubuhnya berangsur-angsur melemah. Kekuatan jiwa antara langit dan bumi surut seperti air pasang, dan daerah sekitarnya kembali tenang. Hah! Yi Chen membuka matanya. 2 sinar cahaya tajam melintas di matanya, dan senyuman muncul di wajahnya. Sejak mengalahkan Qiyu Shaoxian, Yi Chen telah sepenuhnya melampiaskan amarah di hatinya. Sejak itu, pola pikirnya berubah, dan perjalanan kultivasinya menjadi sangat lancar. Jika kultivator lain mengetahui kecepatan kultivasinya saat ini, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata, karena kecepatan ini sangat luar biasa. Guru, seiring dengan peningkatan kultivasi Anda, hal-hal yang dicatat dalam kitab surga telah berubah. Monster kecil itu mengeluarkan pengingat saat ini. Apakah buku surgawi sudah mulai berlatih lagi? Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya aneh, dan kemudian dia mengerahkan kekuatan jiwa untuk meninju ke dalam cincin penyimpanan. Buku surgawi segera terbang keluar dari dalam, melayang di atas kepalanya, melepaskan cahaya keemasan. Pada saat ini, manusia emas kecil muncul di buku surgawi. Tangannya terus mencubit formula ajaib, dan energi mengalir ke seluruh tubuhnya, secara bertahap mengembunkan kepala naga di punggungnya. Awalnya, ada 5 kepala naga di punggung manusia emas kecil itu. Sekarang 1 kepala naga lagi ditambahkan, sehingga totalnya ada 6 kepala naga. Dan yang ditampilkannya sekarang adalah 9 kemunculan naga sejati. Ada total 9 manifestasi naga sejati, dan hanya 4 yang tersisa di Kekaisaran Bayangan Angin. Setelah buku surgawi menyalinnya, ia mulai mempraktikkan manifestasi berikut. Karena kekuatannya, Tiansu hanya berlatih manifestasi kelima. Sekarang budidayanya telah meningkat,
Tiansu telah berlatih manifestasi ke-6. Hal ini membuat Yi Chen sangat bersemangat, karena satu manifestasi dapat meningkatkan budidayanya sebesar 10%. Jika digunakan, kekuatannya akan meningkat sebesar 60%. Ada 3 manifestasi lagi di balik 9 penampakan naga sejati. Saya tidak tahu kapan semuanya akan diperbaiki. Mata Yi Chen bersinar dengan harapan jika dia bisa mempelajari ketiga manifestasi berikutnya, saat dia menggunakannya, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya, Yi Chen mulai memperhatikan dengan cermat gerakan pria emas kecil itu dan menghafal semua gerakan yang dia lakukan dalam pikirannya. Setelah menghafal semua gerakannya, Yi Chen melambaikan tangannya dan bersiap untuk membawa kitab surga kembali ke dalam ring penyimpanan. Tapi pada saat ini, suara sedikit gemetar terdengar lagi, dan kemudian penampilan pria emas kecil itu juga berubah. Pada saat ini, pedang panjang muncul di tangannya. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat Yi Chen begitu terjaga, dia segera berhenti bergerak, keraguan muncul di matanya. Ups! Di bawah tatapannya, pria emas kecil itu mulai mengangkat pedang panjang dan menari. Setiap gerakan membawa kekuatan yang menghancurkan bumi, dan kekuatan tirani menyebar ke segala arah. Ya Dewa, Tuan, ini adalah keterampilan pedang yang kamu dapatkan di Rerun Dewa Klan Evil. Mendengar ini, Yi Chen akhirnya teringat bahwa ketika dia berada di Rerun Dewa Klan Evil, dia memang telah memperoleh serangkaian teknik pedang, dan itu adalah teknik pedang yang ditinggalkan oleh Raja Evil Langit sendiri. Kumpulan teknik pedang itu sangat kuat. Hanya dengan melihat beberapa gerakan yang terekam di dalamnya sudah membuat orang merasakan kekuatan pedang yang tak ada habisnya. Sayangnya dia tidak dapat mempraktikkannya karena kekuatannya tidak mencukupi. Sudah lama berlalu. Jika Little Warcraft tidak mengingatkannya, dia mungkin lupa bahwa dia masih memiliki teknik pedang seperti itu. Boom! Suara tumpul keluar satu demi satu. Pria emas kecil itu terus berlatih, dan kekuatan yang lebih menakutkan datang dari buku ini. Saya ingin tahu apakah buku surgawi dapat menyelesaikan latihan taktik pedang itu. Yi Chen mengatakan sesuatu seperti ini dengan kilatan cahaya di matanya. Di bawah tatapannya, Tiansu terus berlatih tanpa ada niat untuk berhenti. Hal ini membuat Yi Chen menantikannya, dan warna aneh muncul di matanya. Hei, setelah berlatih seperti ini selama sekitar 10 menit, Tiansu berhenti. Yi Chen memikirkan gerakan yang baru saja dia lakukan dan menemukan bahwa itu adalah serangkaian teknik pedang yang lengkap. Teknik pedang yang ditinggalkan oleh Raja Evil Langit telah dilatih. Sebuah kata yang penuh kejutan keluar dari mulut Yi Chen. Dia memikirkannya dengan hati-hati lagi dan menemukan bahwa itu adalah keterampilan jiwa menengah kelas 7. Level seperti itu membuat Yi Chen sedikit kecewa. Saat Tiansu baru saja berlatih, kekuatan pedang yang dilepaskan sangat menakutkan tingkat menengah tingkat ke-7. Dilihat dari rumus pedangnya, itu adalah teknik pedang yang ditinggalkan Raja Evil Langit untuk dipraktikkan oleh keturunannya. Levelnya tidak terlalu tinggi, gumam Yi Chen pelan. Boom! Pada saat ini, suara tumpul keluar. Pria emas kecil, yang telah berhenti berlatih, mengayunkan pedang panjang di tangannya lagi. Kali ini, kekuatan pedang yang dia keluarkan selama latihan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia melihat situasi ini, Yi Chen segera membuka matanya lebar-lebar, karena dia tidak menyangka rangkaian teknik pedang ini akan memiliki bagian lanjutannya. Guru, menurut informasi yang disampaikan kepada saya melalui buku surgawi, rangkaian taktik pedang ini memiliki total 3 gaya. Rangkaian taktik pedang ini diciptakan oleh Raja Evil Langit sendiri, dan disebut teknik pedang Evil Langit. Kata monster kecil itu. Apakah buku surgawi mengetahui informasi ini? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi kebingungan melintas di wajah Yi Chen. Saya tidak tahu tentang ini, tetapi informasi yang diberikan buku surgawi kepada saya memang seperti ini. Monster kecil itu menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa buku surgawi mengetahui informasi itu. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang aneh. Tampaknya buku surgawi benar-benar misterius, tetapi sekarang ingatan yang diwarisi oleh monster kecil itu dibatasi. Yi Chen tidak dapat mengetahui asal mula sebenarnya dari buku surgawi saat ini. Sepertinya saya harus terus meningkatkan kultivasi saya. Hanya setelah semua ingatan monster kecil itu terbuka, saya dapat mengetahui jawaban akhirnya, gumam Yi Chen pelan, dan kemudian terus mengamati pergerakan pria emas kecil itu tampaknya terlalu banyak berpikir. Boom! Di bawah tatapannya, kecepatan menari pria emas kecil itu menjadi semakin cepat, dan kekuatan yang dilepaskan menjadi semakin menakutkan. Saat gerakan terakhir dilakukan,
energi menakutkan melonjak dan melesat ke depan terdengar dan kemudian menghilang ke udara. Gaya kedua telah dipraktikkan sepenuhnya. Mata Yi Chen bersinar terang. Dilihat dari kekuatan ini, teknik pedang ibel surgawi tingkat kedua adalah superior tingkat ketujuh. Wah, pria emas kecil itu tidak berhenti, ia terus berlatih saat ini. Apa yang dipraktikkannya saat ini adalah bentuk ketiga dari teknik pedang Tianyao. Keterampilan jiwa yang diciptakan oleh Raja Ibel Surgawi memang kuat, jauh lebih kuat daripada 5 tebasan abadi Phoenix. Yi Chen memperhatikan dengan tenang dan menemukan bahwa meskipun keterampilan pedang tertinggi di set ini lebih rendah dari kelas 8, kekuatan mereka ada di antara keterampilan jiwa pada level yang sama, itu harus menjadi yang terkuat. Raja Ibel Langit adalah orang yang paling kuat di klan Ibel saat itu, jadi keterampilan jiwa yang dia ciptakan tentu tidak terlalu buruk. Yi Chen mulai memperhatikannya dengan cermat, dan akhirnya menunggu sampai buku langit menyelesaikan seluruh rangkaian jiwa keterampilan. Ada 3 jenis teknik pedang ibel surgawi secara total. Yang terendah adalah kelas 7 menengah, dan yang tertinggi adalah kelas 8 kelas rendah. Jika kamu bertarung di masa depan, kamu akan memiliki serangkaian keterampilan jiwa yang kuat. Yi Chen memperhatikannya dengan cermat beberapa kali lagi, dan setelah menuliskan semua gerakan di atas, dia memasukkan kembali kitab surga ke dalam ring penyimpanan, dan pada saat yang sama mengatakan sesuatu yang sangat memuaskan. Dia saat ini memiliki sejumlah besar keterampilan jiwa, yang masing-masing sangat kuat, tetapi keterampilan tersebut tidak berlebihan, dan mempelajari lebih banyak tidak akan membahayakan dirinya. Hu menghela nafas panjang, dan kemudian Yi Chen menyentuh cincin penyimpanan, dan sebatang bambu muncul di tangannya, dan nafas waktu memenuhi udara. Inilah yang dilakukan Yi Chen dan dia ketika mereka berada di dalam Tianyao Shen. Gulungan kuno Tianhuang yang diambil dari makam mencatat semua keterampilan jiwa yang telah dipraktikkan Raja Ibel Langit saat itu. Yi Chen hanya mempelajari sedikit teknik pertarungan roh sekarang, jadi dia akan sangat menderita saat menggunakan cermin ajaib untuk bertarung, jadi sekarang dia perlu mempelajari lebih banyak teknik pertarungan roh agar dia tetap dekat dengannya. Wah, sambil berpikir, Yi Chen memobilisasi kekuatan jiwa, dan di bawah kendalinya, kekuatan itu menembus ke dalam gulungan kuno langit dan bumi. Segera, cahaya menyilaukan bersinar di slip bambu. Bas potongan bambu mengeluarkan suara sedikit bergetar, dan kemudian garis-garis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari potongan bambu, cahaya menyilaukan melintas, dan kemudian di tengahnya, semburan energi keluar dari dalam. Ubah nasibmu melawan kehendak surga, bangkitkan mayatmu dan hidupkan kembali jiwamu. Karena energinya tidak melepaskan niat membasmi apapun, Yi Chen secara alami membiarkannya memasuki pikirannya. Tapi saat energi itu masuk, kata-kata ini meledak di benaknya. Mata Yi Chen membelalak saat ini. Jika dia mengingatnya dengan benar, kalimat ini telah muncul di tablet batu yang didirikan oleh Raja Ibel Langit. Terlebih lagi, Yi Chen tidak merasakan adanya ingatan yang muncul. Dia segera duduk bersila di tanah, lalu menutup matanya dan mulai menjelajahi situasi di pikirannya. Di bawah penyelidikan Yi Chen, energi putih melayang di tengah pikirannya, dan itu terus berubah saat ini, dan akhirnya berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua, yang mengambang dengan tenang. Di sana, tidak ada nafas yang keluar, tapi itu memberi orang perasaan bahaya yang ekstrim. Raja Ibel Langit. Ketika Yi Chen melihat kemunculan sosok itu, dia berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya. 560.